hari ini eh, melihat ya di luar sana ada katakanlah mulai dari bahan-bahan pokok ya, termasuk juga transportasi dan sebagainya yang merasa bahwa eh, posisinya itu semakin hari semakin naik. Boleh lambaikan tangan ya, yang merasa semakin hari semakin naik ya. Oke ya, ini sebagian besar setuju ya. Artinya di situ ada kenaikan barang-barang ya, ada inflasi dan seterusnya ya. Nah, siapa di antara teman-teman yang merasa kan sebagian dari kita barangkali sudah menjadi orang tua ya, sudah menjadi orang tua dan eh, punya anak-anak yang sekolahkan, baik itu dari tingkat SD ya, SMP, SMA, bahkan juga ada yang di perguruan tinggi, kuliah gitu ya, yang merasa bahwa setiap tahun ya biaya pendidikan itu naik dan terus naik. Boleh lambaikan tangan? Wah, ya hampir semua menjawab yang sama ya, iya gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita tahu nih bahwa barang-barang kebutuhan pokok terus naik ya. Termasuk juga misalnya kita mau transportasi pun itu juga naik ya, naik pesawat ya, naik kereta ya, kemudian naik mobil ya, bahan bakar minyak dan seterusnya itu terus naik ya. Dan saya yakin pun di antara teman-teman ini sebagian besar pasti ya, kalau nggak semuanya pengen umroh dan haji, betul nggak? Ya, yang pengen umroh dan haji boleh katakan saya. Ya, kalau niatnya tulus, lurus ya, saya doakan teman-teman yang tadi angkat tangan bisa umroh beneran, haji beneran ya. Nah, tantangannya teman-teman ya, tantangannya. Kalau kita tahu nih barang-barang mulai naik ya, termasuk juga biaya umroh terus naik juga. Teman-teman mau beli rumah ya untuk tempat tinggal keluarga dan seterusnya itu juga terus naik. Nah, mesti kita berpikir gimana caranya, gimana solusinya ya. Termasuk teman-teman yang hari ini katakanlah masih punya utang ya, apalagi utangnya di bank ya, apalagi di bank konvensional yang terkait juga dengan riba. Nah, kita pasti pengen ini bisa segera selesai, betul nggak? Betul? Ya, pasti. Dan saya yakin semua dari kita pengen sedekah yang terbaik, sedekah yang lebih banyak, bahkan kita pengen juga berwakaf, betul? Nah, teman-teman, kalau kita masih banyak impian yang belum tercapai yang kita mesti cari solusinya ya. Barangkali kalau kita bicara solusi ada banyak alternatif ya, tapi mungkin alternatif awal ini belum tentu cocok dengan kita ya. Yang pertama, mungkin nggak kita cari solusinya itu dari menunggu warisan, mungkin nggak? Mungkin nggak kita nunggu ya solusi ini dengan nunggu warisan? Mungkin nggak mungkin. Kita pasti nggak pengen jadi anak durhaka ya. Kita pengen justru orang tua kita sehat walafiat, panjang umur dan terus mendoakan diri kita. Betul? Nah, kalau kita mikirkan solusi kedua misalnya, nemukan harta karun, mungkin nggak kira-kira? Kecil kemungkinan. Ya, kecil kemungkinan. Ya, hampir mustahil bisa dibilangkan gitu. Atau kita bermimpi nanti dapat dana hibah tak terduga ya, entah dari instansi gitu ya, atau dari orang perorangan ya, atau orang lain yang kemudian tidak kenal tiba-tiba ngasih hibah sama kita, mungkin nggak kira-kira? Kecil kemungkinan. Ah, teman-teman yang misalnya sekarang sebagai karyawan ya, misalnya ya di alternatif nomor 4 nuntut gaji besar-besaran, mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin ya. Yang ada kalau kita nuntut gaji besar-besaran hari itu juga atau paling telat besoknya kita sudah dapat SP ya, surat peringatan bahkan surat diminta ya pemecatan gitu ya. Nah, itu nggak mungkin teman-teman. Ya, kita lihat alternatif yang nomor 5 ya. Kira-kira kalau misalnya kita nyari tambahan ya dengan cara kita berbisnis, kita buka usaha, mungkin nggak kira-kira? Yang bilang mungkin boleh anggukan kepala. Oh, ini semua ya sepakat insya Allah. Jadi alternatif yang terbaik untuk kita tadi ya, ada tantangan, ada kenaikan bahan pokok ya,
ada kenaikan juga misalnya SPP atau biaya semester anak ya, termasuk juga kenaikan yang terus pada biaya umroh haji ya, termasuk juga kenaikan pada tanah bangunan dan seterusnya. Ini kita coba imbangi dengan berbisnis atau kita buka usaha. Dan ini insya Allah adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita ambil teman-teman. Ya. Nah, gimana caranya agar kita bisnis dan meminimalisir risiko bisnis ya? Insya Allah sebentar lagi saya akan sapa ya rekan saya, Coach Dedi Duit ya. Beliau adalah seorang penulis beberapa buku bestseller ya, dan beliau seorang pengusaha juga puluhan tahun dan alhamdulillah kita akan mendengarkan beliau ya, walaupun singkat 5 menit ya teman-teman mohon disimak dengan baik dengan eh, hikmat ya, dan teman-teman ambil nanti manfaat dari apa yang beliau sampaikan ya. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Coach Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad, Nah, sehat Coach Dedi. sehat Mas Ahmad. Alhamdulillah ya. Siap. Baik, langsung saja ya. Ikan cepat, ikan gabus ya, lebih cepat, lebih bagus. Langsung saja kita belajar bersama Coach Dedi Duit. Silakan Coach Baik. Dedi. Terima kasih Mas Ahmad. Ini sahabat terbaik saya, saudara terbaik saya. Saya banyak belajar dari beliau dari sudah jalan tahun ke-8 gitu ya. Baik, saya sapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Kalau jelas, boleh gue jempol. Bismillah. Eh, saya doakan semua ya, saya sehat selalu. Bisa jadi miliarder, bisa cetak miliarder. Jelas ya teman-teman? Oke. Perkenalkan nama saya Dedi Hartono. Kalau di sosial media saya namanya Dedi Duit gitu ya. DED DUIT gitu. Loh, kenapa namanya Dedi Duit? Ya intinya saya suka duit gitu. Saya Chinese asli Medan, kelahiran Tionghoa, tapi mualaf, istri pribumi gitu ya. Jadi Muslim, sorry, Muslim, dan saya mualaf gitu. Dan saya pengalaman bisnis baru 23 tahun dari tahun 2002 sampai sekarang 23 tahun, dan saya penulis 4 buku bisnis bestseller dan juga saya seorang pelatih bisnis. Nah, ini sekarang saya akan sedikit sharing 5 menit aja dari saya sebelum kenal Mas Ipo sampai kenal Mas Ipo. Jadi saya berguru dengan guru kita, saya ada Mas Ahmad juga, namanya Pak Ipo Santosa. Kalau saya pribadi dari tahun 2010 sampai sekarang. Jadi lebih kurang sudah 15 tahun. Jadi saya akan sharing sedikit perjalanan saya sebelum dan setelah dimentoring oleh Mas Ipo. Dari step by step sampai bisa meraih 100 juta pertama. Nah, dulu ya teman-teman, tahun 2002 ketika saya tamat SMA, saya pernah kerja dengan orang 4 kali. Paling lama 2 bulan, paling cepat 2 jam. Jadi total itu sekitar 4 bulan. Dari sini saya simpulkan saya nggak cocok kerja dengan orang. Karena apa? Yang pertama memang saya emosian. Jadi kalau saya dimarah orang dikit aja, saya bisa meledak dan saya berhenti langsung. Jadi memang saya tipenya itu emosian banget. Ya, tahulah tipe orang Medan kan. Jadi saya simpulkan saya nggak cocok jadi karyawan. Akhirnya ya udah, mau nggak mau saya suka duit. Akhirnya saya terjun dalam dunia bisnis. Nah sampai sekarang 23 tahun saya dalam dunia bisnis, saya pernah gagal puluhan kali. Dan tepatnya tahun 2011 saya pernah punya utang itu miliaran. Kabur dari kampung halaman, kemudian pergi ke Yogyakarta, sampai saya tinggal di sana 6 bulan, pernah tinggal di Bali 6 bulan, dan sampai ya merantau lah di seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi saya akan ceritakan step by step. Dulu saya bisa menghasilkan 100 juta, tapi per tahun-tahun. Artinya apa? Penghasilan saya sebulan 2-3 juta. Kalau setahun kali 12 jadi berapa? 36 juta. Sorry, kalau 2 juta kali 3 juta kali 12 jadi 36 juta. Jadi bisa meraih 100 juta pertama itu totalnya 3 tahun. Sampai saya dimentoring oleh Mas Ipo, bisa sampai 100 juta per bulan, dan insya Allah saling mendoakan bisa meraih 100 juta per hari. Ya, saling mendoakan. Bismillah, saya doakan teman-teman bisa 2 kali lipat penghasilan lebih besar dari saya. Nah, jadi teman-teman, itu ketika kita bisnis tidak ada mentor, itu hasilnya asal-asalan. Jadi saya pernah jualan kerupuk dulu, pernah jualan durian, pernah jualan pakaian gitu ya, pernah jualan apapun gitu ya, kelapa gitu. Pernah buka warnet, pernah buka usaha kue, pernah buka bisnis mainan anak-anak ya. Kalau di total itu sudah puluhan kali. Dan pernah jadi importir, tepatnya tahun 2010, dan gagal semua, total utang, akhirnya 2011 tuh miliaran. Dan nggak bisa bayar lagi, kabur.
Nah, kemudian di tahun 2010 saya masih ingat banget, saya ikut seminar beliau 7 Kajian Rezeki itu di Medan. Di situ saya berpikir, wah ini beliau ini ngomongnya tegas banget dan memang kena banget gitu. Jadi kenapa saya action, saya sudah berani bisnis, tapi hasilnya tuh nggak ada, malah menghasilkan utang. Ya, di situ beliau mengajarkan ada hal-hal yang memang harus kita lakukan selain kita berani bisnis. Jadi setelah saya berani bisnis, berani action, harus juga punya ilmu. Action harus punya ilmu, dan yang paling penting harus punya mentor. Nah, akhirnya setelah saya paham ini, ya saya ilmunya nggak ada, hanya modal keberanian. Nah, kita harus belajar ilmu, harus punya guru. Nah, makanya saya fokuskan beliau, bagaimana caranya saya bisa belajar dari beliau. Hingga pada akhirnya 2011, saya berpartner dengan beliau, saya jadi event organizer, dan Pak Ipo jadi pembicaranya. Jadi keliling Indonesia, sepuluhan event seminar, saya sama beliau. Hingga pada akhirnya dari situ saya belajar, oh ternyata cara menjalankan bisnis seperti ini. Sehingga dari tahun 2011, perlahan step by step saya bisa mencicil utang saya, lunas semua. Dan saya juga nggak menyangka gitu ya, bisa menjadi penulis buku 4 bisnis bestseller, itu karena beliau. Jadi beliau tahun 2011 itu ngarahin saya, masih ingat banget itu waktu pertama kali jumpa di Bali, itu di mobil. Saya kan panggilannya Apin gitu ya. Pin, lu kalau memang mau lebih dikenal, mau lebih sukses, lu coba jadi penulis deh. Hah? Saya mikir dulu pelajaran di sekolah mengarang, saya cabut gitu ya, jarang masuk sekolah, termasuk yang paling bandel lah. Saya SMA aja sampai 4 sekolah gitu pindah, karena di DO semua. Saya pelajaran mengarang aja nggak ngerti, bagaimana cara jadi penulis gitu loh. Tapi ya ini, namanya kalau kita sudah mau berguru. Guru ngomong apa, iya kan aja. Akhirnya 2012, 11, 12 itu saya mulai belajar menulis, ikut seminar, dan itu saya masih ingat banget, saya catat di memonya BlackBerry. Dulu masih zaman BlackBerry. Dan ketika sudah penuh, itu saya kumpulkan semua bahannya. Nah, kemudian saya print, nah kemudian saya susun satu persatu, dan saya ajukan ke Gramedia, itu atas nama Pak Ipo Santosa. Itu langsung diterima. Langsung diterima. Dan saya juga nggak nyangka itu buku pertama saya, Goodbye Kiyosaki, itu penjualan puluhan ribu eksemplar. Jadi gurunya jutaan, muridnya puluhan ribu. Sama buku 8 Misteri Duit itu juga puluhan ribu, totalnya sudah ratusan ribu. Jadi belajar dari beliau, walaupun belum melampaui guru, tapi minimal sudah mendekati. Dan alhamdulillah banget, ini sudah berbisnis dengan beliau ini sudah tahun ke-14, tahun ke-15 lah gitu. Dan sekarang ini semakin dekat karena apa? Beliau ini intens. Saya dengan Pak Ipun ini intens, sama Mas Ahmad juga intens gitu ya. Berbisnis, dan sekarang bismillah banget. Dari yang bisa menghasilkan 100 juta pertama itu per tahun-tahun. Dan sekarang alhamdulillah banget setelah dimentoring langsung oleh Pak Ipo Santosa, Mas Ipo Santosa, itu bisa meraih 100 juta per bulan. Itu profit. Ya, ini terbukti nyata, teman-teman. Teman-teman boleh cek nanti di kita juga punya mitra sudah ratusan, dan alhamdulillah banget saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri, Mas Ahmad yang opening tadi itu juga sudah bisa meraih 100 juta per bulan. Oke, itu saja Mas Ahmad, sharing singkat dari saya kembalikan Baik. ke sahabat terbaik saya, Mas Ahmad. Terima kasih, Coach Dedi ya. Boleh kasih plus dulu, teman-teman, untuk Coach Dedi ya. Insya Allah menjadi inspirasi untuk kita ya. Dan sebelum kita akan masuk ke materi berikutnya dari Mas Ipo Santosa, berikut kami tampilkan profil dari pembicara kita, Mas Ipo Santosa. Ipo Santosa, motivator bagi jutaan orang. 24 tokoh kebanggaan Indonesia, versi RCTI. Penulis 1 juta eksemplar, melampaui mega bestseller. Penulis berpengaruh, meraih Muri Award dan IKP Award. Pembicara internasional, belasan negara, 5 benua. Pendiri kampus, SD, dan TK, 70-an cabang se-Indonesia. 20-an mentor pilihan Kementerian Pendidikan. Mari kita sambut Ipo Santosa.
Baik, langsung saja saya persilakan pada Mas Ipo Santosa. Kita kasih plus untuk Mas Ipo Santosa. Ya, Ya, silakan Mas Ipo. terima kasih Gus Ahmad, terima kasih Coach Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Yang siap belajar, coba kasih 2 jempolnya ke layar, boleh? Oke, saya mendoakan khusus ya bagi teman-teman yang menyiapkan alat tulisnya gitu ya. Ada penanya, ada bukunya, termasuk juga layarnya on ya, layarnya nyala ya. Kita doakan khusus, saya doakan khusus mudah-mudahan bukan sekedar 100 juta yang didapatkan gitu ya. Bahkan lebih daripada itu insya Allah. Ya, dari segi nominalnya juga dari segi berkahnya insya Allah. Amin. Ya, kita berikan doa khusus bagi mereka yang lebih serius gitu ya. Jadi layarnya nyala, layarnya on, terus juga dia menyiapkan alat tulisnya gitu ya. Jadi teman-teman, saya insya Allah ya selama kurang lebih 1 jam ke depan gitu ya, saya bersama Gus Ahmad, bersama Coach Dedi ya, juga nanti ada Coach Wendy ya, itu akan menyampaikan materi yang insya Allah ya, ini kalau dievaluasi nilainya mungkin miliaran. Karena teman-teman, ini adalah rumus saya sebenarnya mencapai 1 miliar pertama. Nah, saya diskusi sama istri, gimana kalau judulnya yaitu 1 miliar pertama gitu. Ini belasan tahun yang lalu nih. Nah, istri bilang, kalau 1 miliar nanti orang nggak percaya. Atau malah kayak dianggap ketinggian, dianggap muskil gitu, dianggap mustahil gitu. Akhirnya kita penyesuaian ya, agar orang mudah telan, agar orang mudah percaya, ya sudah kita turunkan angkanya. Bagaimana caranya meraih 100 juta pertama. Ya, Alhamdulillah gitu ya, kita bikin berbagai macam seminarnya, dan hampir semuanya itu konsepnya adalah charity. Kalau teman-teman pernah ikut ya, yang berapa tahun yang lalu ya, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu, itu hampir semua konsepnya adalah charity. Jadi peserta bayar ya, tapi kita balikin duitnya dalam bentuk hal yang berbeda, mungkin berupa barang atau uangnya kita donasikan gitu. Ya, Alhamdulillah. Jadi dengan beberapa sponsor yang ada, kita bisa melakukan konsep itu. Karena saya memang pengen ya, bagaimana orang-orang Indonesia ini bisa jadi entrepreneur, bisa cetak 100 juta pertama. Awal-awalnya omset, kemudian bisa profit. Lama-lama nanti bisa sedekahnya seperti itu. Ya. Dan ini insya Allah ya teman-teman, ya kita dalam rangka bersyukur ya, tahadus binikmah, insya Allah 100 juta sedekah itu juga tiap bulan tuh gampang. Kita udah ngalamin. Ya, dan kita sudah bertahun-tahun ngalamin gitu. Ya, jadi jangankan omset, jangan profit, sedekah pun bisa teman-teman. Lebih dari itu pun bisa teman-teman. Alhamdulillah. Ya, dan rutin gitu loh, bukan sesekali, bukan by accident, bukan teman-teman. Nah, jadi lebih daripada itu pun juga insya Allah bisa. Siap belajar teman-teman? Ya, jadi walaupun judulnya 100 juta, tapi kalau kita evaluasi teman-teman, ya tadi dari jam 9 ya sampai nanti mungkin kurang lebih jam 10.30 gitu ya. Itu kalau evaluasi nilainya mungkin miliaran rupiah. Siap belajar teman-teman? Oke, kita buka slide yang pertama. Oke ya, layarnya kembali ke saya. Jadi teman-teman ya, sering kita nonton di film atau orang-orang di sekitar kita ya, yang ngomong apa? Rela mati untuk anak, rela mati demi anak. Kayaknya heroik, ya, heroik. Tapi bukan itu yang dibutuhkan, ya. Coba dibalik kalimatnya, rela hidup untuk anak, rela umur panjang untuk anak, kan lebih keren, betul pak betul? Dan coba tanya anakmu, anakmu butuh kamu tuh mati atau hidup, ya? Yang lebih diharapkan sama dia, ya hidup kan, bukan mati kan gitu. Ngapain kita ngomong mati gitu, ya? Nah, tapi anggaplah ya rela mati untuk anak. Tapi sebenarnya teman-teman lebih baik lagi kita ngomong rela hidup untuk anak, rela panjang umur ya demi anak juga. Nah, apa konversinya? Nah, kita konversi dalam apa? Dalam sehat, dalam mapan, teman-teman. Jadi kalau kita umurnya panjang, dalam taat, dalam sehat, dalam mapan, insya Allah anak beruntung. Betul, Pak? Betul? Minimal dia happy, ditemani sama orang tuanya. Dan kita pun juga bisa beramal, teman-teman. Ya. Jadi ada kalimat-kalimat mitos yang memang kita perlu perbaiki, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita buka lagi slide berikutnya. Ini ada orang malu yang nggak pada tempatnya, teman-teman. Ya, coba layar kembali ke saya. Nikah sederhana katanya malu. Ya, feed Instagram, postingan Instagram gitu-gitu aja katanya malu. Ya, jualan nawar-nawarin ketemu orang katanya malu. Aneh. Ya. Nah, malu itu harus ditaruh pada tempat yang tepat, teman-teman. Ya, harus ditaruh pada tempat yang tepat. Banyak orang nggak mau bertumbuh, nggak bisa bertumbuh gara-gara apa, teman-teman? Malu yang nggak jelas. Malu yang nggak jelas. Ya. Utangnya banyak. Kita tawarin, ayo jualan. Nggak mau. Ya kan? Malu katanya. Lah, berhutang kamu nggak malu. Jualan kok malu? Gimana ceritanya coba? Ya kan?
Coba tuh ya orang-orang yang pernah berhutang, ketika dia minta utang, teman-teman, minta utangan, coba lihat mukanya. Ekspresinya sedih, memelas, nada suaranya bergetar, gitu kan ya, demi membujuk orang agar diutangin, kan gitu. Coba skill itu digunakan untuk menjual, untuk menawarkan, kan lebih keren. Pasti closing itu. Dengan suara yang bergetar itu, dengan ekspresi yang luar biasa itu, ketemu orang, ya pasti closing insya Allah. Jadi salah naruh sabar, ya, salah naruh malu, ya, salah naruh penghayatan, ya, penghayatan pada ngutang, ya, pada menjual kurang penghayatan teman-teman, ya. Yang kayak saya bilang tadi nikah sederhana katanya malu. Kenapa malu coba? Ya. Nah, kita buka slide berikutnya. Feed Instagram juga ya, gitu-gitu aja. Katanya malu. Ya. Jadi banyak wanita yang malu kalau dinikahi secara sederhana, tapi nggak malu kalau dipacari secara gratis. Ya, banyak orang malu kalau feed Instagramnya gitu-gitu aja, tapi nggak malu kalau nasibnya gitu-gitu aja. Banyak orang malu kalau nawar-nawarin, tapi nggak malu kalau keluarganya diremehkan orang karena nggak mampu, karena nggak punya. Makanya saya bilang, ya ilmu kedua adalah apa? Letakkan malu pada tempatnya. Jualan nggak malu, ketemu orang nggak malu, memulai bisnis nggak malu. Andai kata ditolak sekalipun nggak malu, teman-teman. Ya, oke. Lanjut lagi slide berikutnya. Ya. Nah, yang ketiga, sabar itu pada tempatnya, teman-teman. Ya, coba layar kembali ke saya. Kita tadi udah belajar ya sama Coach Dedi, sama Gus Ahmad, nanti juga ada Coach Wendy ya. Ini ilmunya teman-teman, insya Allah bagus gitu ya. Tapi teman-teman itu juga mesti sabar dalam menerapkan. Ya, jadi nggak akan juga ujuk-ujuk langsung meledak, nggak gitu juga teman-teman. Ada sabarnya. Cuma anehnya kita pas sekolah sabar, pas kuliah sabar, kerja sabar, berhutang pun sabar. Pas miskin masih sabar. Nah, ketika mulai menawarkan nggak sabar. Ketika mulai merintis bisnis nggak sabar. Kan aneh ini. Jadi pas miskin sabar, ya kan? Pas kuliah sekolah yang totalnya belasan tahun sabar, padahal sekolah dan kuliah itu tidak menghasilkan uang. Baru merintis bisnis, baru nawar-nawarin 1 tahun nggak sabar. Akhirnya balik kerja lagi. Ini kan nggak cocok teman-teman. Ya, ini biar kita nggak tambah emosi ya, kita kasih pantun dulu ya. Boleh ya teman-teman ya? Nah, ya. Ketika pagi kita sarapan roti, sebelum Cakep. sebelum makan duduk yang rapi. Saatnya jadi pengusaha sejati. Sukses sukses besar insya Allah menanti. Nah, Cakep. itu pantun yang pertama ya. Jadi di Indonesia tidak perlu pakai skincare untuk cakep. Cukup pakai pantun aja ya, alhamdulillah ya. Nah, orang sampai operasi plastik ya biar cakep. Indonesia nggak perlu, pakai pantun beres, langsung cakep ya. Nah, ini pantun kedua gitu ya. Tadi kita sudah belajar ya sama Gus Ahmad, sama Coach Dedi ya. Nanti juga insya Allah ada Coach Wendy ya. Ini nggak main-main, yang dihadirkan semua nggak main-main teman-teman ya. Jadi Coach Dedi ini udah nemenin saya kemana-mana, safar ya, trip ya, berbagai tempat di Sumatera sampai Jawa, sampai Lombok ya, sampai Bali, alhamdulillah ya, sama orang tuanya beliau, sama juga orang tuanya saya, alhamdulillah ya. Gus Ahmad juga sama gitu ya, bahkan sampai kemarin kita ke Inggris juga ya, sampai kita ke Austria juga, alhamdulillah gitu ya. Mas Wendy juga sama ya, udah sampai ke Swiss juga sama saya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang hebatnya dari 3 orang ini teman-teman ya, bukan soal dirinya mereka, tapi apa ya, siapa yang orang-orang yang mereka telah kader teman-teman. Dan orang-orang yang sudah dikader ini udah mencapai apa ya. Nah, orang-orang yang dikader oleh sama Gus Ahmad ya, Coach Wendy, Coach Dedi ya, itu alhamdulillah ya. Yang namanya umroh itu di total jumlahnya udah ratusan orang teman-teman. Yang lunas hutang itu udah lebih dari 1.000 orang teman-teman. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang dikader pun sudah sampai di Singapura ya, ratusan sudah sampai di Turki, ratusan sudah sampai di Mesir dan seterusnya teman-teman. Alhamdulillah. Dengan cara yang sederhana. Dalam waktu yang relatif sangat-sangat singkat. Gitu ya. Nah, jadi makanya setiap menitnya di acara ini sangat-sangat berguna, jangan sampai miss teman-teman ya. Termasuk pantun kedua ini ya. Pagi-pagi belajar sama Gus Ahmad. Lanjut sama Coach Dedi dan Coach Wendy. Kalau ingin dunia akhirat kita selamat, perbanyak amal soleh dan bersihkan hati. Wah, ini Cakep. berapa menit sebelum tampil bikin dulu nih pantunnya, ya kan? Karena ini cara praktis untuk cakep teman-teman ya, tanpa skincare, tanpa operasi plastik ya. Kadang-kadang saya kasihan tuh sama orang yang operasi plastik. Jadi tiap tahun itu diperpanjang teman-teman, ya. Jadi harus treatment lagi gitu. Kadang ke Korea lah, gitu ya, Korea Selatan, kadang kemana gitu kan. Jadi tiap tahun diperpanjang, ya, operasi plastiknya itu. Nah, ternyata pakai plastiknya itu plastik STNK ya, jadi diperpanjang tiap tahun gitu ya. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Nah, jadi ya kita mulai masuk ke materi teman-teman ya.
Tadi 3 poin sudah kita singgung di awal. Sekarang kita masuk to the point gitu ya. Materinya apa itu? Jadi angka ini teman-teman ya sangat visible, sangat possible. Ya. Coba layar kembali ke saya. Jadi angka 10 juta dengan 100 juta itu bagi Tuhan sama gampangnya. Betul apa betul? Sama mudahnya. Ya. Teman-teman berangkat ke Surabaya dengan berangkat ke Tanah Suci itu bagi Tuhan sama gampangnya. Dan kalau kita orang beriman, ya, bagi yang Muslim, itu harusnya mengimani bahwa apa? Ya nyampe ke Mekah lebih gampang daripada Surabaya. Karena perintah ke Mekah ada, perintah ke Surabaya, ke Banjarmasin, ke Pekanbaru, ke Aceh nggak ada, teman-teman. Ya, perintah khususnya nggak ada. Ya, perintah untuk ke Malaysia, Singapura nggak ada, teman-teman. Tapi perintah ke Mekahnya ada, teman-teman. Artinya apa? Harusnya lebih mudah. Ya, ini masalah keyakinan, teman-teman. Saya pakai keyakinan ini beneran, belasan tahun yang lalu, serius. Ya, jadi ketika memang ya pengen lah gitu ya jalan-jalan ya keliling Asia kemana-mana. Memang pengen teman-teman. Tapi saya bilang sama Allah, ini kalau belum umroh nggak enak ya Allah. Rasanya nggak enak. Akhirnya benar tuh, kesampaian tuh umroh. Ya, karena nemani ibu, ya akhirnya ya sudah kita dadakan umroh gitu ya pas Ramadan lagi waktu itu. Setelah itu ya Asia ini kecil teman-teman. Asia ini kecil dengan izin Allah. Asia ini kecil dengan izin Allah. Ke Jepang aja kita udah 11 kali udah. Hong Kong juga sama. Korea entah berapa kali saya, 7 kali atau 8 kali sudah itu. Ya alhamdulillah. Ya. Dan bukan sekedar itu, tapi kita juga mengantarkan mitra-mitra, teman-teman. Bahkan lalu saya baru pulang dari Jepang, itu kita mengantarkan mitra sekitar 70 orang, teman-teman. Bisa kelihatan di Instagram saya. Ya. Nah, Februari kemarin gitu juga kita sudah antarkan mitra itu ke Austria dengan Italia dan Inggris ya. Itu juga sekitar 70 orang, alhamdulillah. Ya. Berangkat umroh juga itu alhamdulillah total udah ribuan orang. Bahkan Turki pun udah lebih ratusan orang ya. Afrika pun sudah ratusan orang, alhamdulillah, teman-teman. Jadi entah itu ke kota A, ke kota B, itu sama sama Allah, sama mudahnya, sama gampangnya. 10 juta atau 100 juta itu sama gampangnya, teman-teman. Ya. Itu bagi Allah. Nah, bagi kita, teman-teman, ya bagi kita itu ada namanya kapasitas. Namanya apa, teman-teman? Jadi bagi Allah gampang. Nah, kalau kita, nah, kapasitas kata kuncinya. Ya. Ada orang ngomong gampang, 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 tapi ya dia nggak mencapai apa-apa gitu karena kapasitasnya nggak naik, nggak meningkat. Ya nggak berangkat-berangkat, nggak jadi-jadi, nggak lunas-lunas utangnya, ya nggak besar-besar bisnisnya. Nah kalau kata kuncinya kita turunin lagi, teman-teman ya, poin-poinnya apa itu? 10 juta itu bisa diraih dengan tenaga. Tapi 100 juta, teman-teman, itu diraih dengan ilmu. Ya, mohon maaf kalau ini ya, kalau analogi ini dirasa kurang nyaman di hati. Tapi gini, teman-teman. Kalau mau mendorong gerobak, gerobak gitu ya, mohon maaf, itu semua orang bisa. Pakai tenaga aja. Ya. Tapi kalau membawa helikopter itu nggak bisa, teman-teman. Harus pakai ilmu. Betul Pak? Betul. Ya. Saya ya seperti teman-teman lihat sekarang, teman-teman belajar sama saya. Mas Ipo katanya mentor, oke. Tapi kalau saya bawa helikopter, teman-teman naik di belakang saya, di samping saya, mau nggak kira-kira? Ya nggak mau, nggak berani. Karena Mas Ipo bukan mentor di bidang helikopter. Kapasitasnya nggak ada di sana. Ya. Tapi kalau dorong gerobak, hampir semua kita bisa langsung seketika, teman-teman. Ada gerobak langsung dorong bisa. Jadi kalau mau besar ada ilmu. Banyak orang buka buka warung ya, itu di mana-mana bisa. Semua orang bisa. Tapi bagaimana menjadi besar ya seperti Alfamart punya cabang banyak, nah itu pakai ilmu, teman-teman. Jadi kalau mau besar tuh pakai ilmu. Ya. Motong sayur, hampir semua kita bisa, hampir semua kita bisa. Ya. Tapi motong orang untuk ngoperasi, siapa yang bisa? Dokter biasa aja nggak bisa, ya kan? Hanya dokter bedah yang bisa gitu loh. Hanya dokter spesialis yang bisa gitu secara umum. Ya. Jadi segala sesuatu kalau pengen besar harus pakai ilmu, teman-teman. Ya. Nah, ilmu ini apa? Itu namanya kapasitas kita. Kapasitas harus pas, harus pantas. Kalau pas, pantas, punya kapasitas, insya Allah bertumbuh. Tapi kalau enggak, ya mandek segitu aja. Ini contoh sederhana ya, biar kita lebih mudah mencerna. Kita misalnya punya anak atau ponakan masih SD. Apa kita izinkan dia bawa mobil, walaupun kita mampu punya mobil, kita mampu beli mobil gitu. Kita nggak izinkan dia. Kenapa? Dia nggak punya kapasitas. Ya, kita sayang sama dia. Kita percaya soal kejujuran dia. Tapi soal kapasitas dia, kita nggak percaya emang. Ya, jadi bukan masalah jujur nggak jujur ini.
Sama ya, teman-teman mungkin percaya, oh iya Mas Ipo orang jujur. Tapi kalau saya bawa helikopter ya teman-teman nggak percaya, nggak mau naik di sebelah saya, ya. Atau ada yang mau dioperasi sama saya, nggak mau juga pasti, karena Mas Ipo bukan dokter, bukan dokter bedah, kan gitu ya. Nah sama juga nih anak kita, ponakan kita percaya dia jujur. Tapi kalau dia bawa mobil masih SD, kita nggak percaya. Atau misalnya kita lagi bangun rumah, anak kita, ponakan kita masih SMP, kita minta dia ngawasi renovasi rumah itu. Berani nggak kita? Mau nggak kita? Enggak. Kata kuncinya apa? Dia tidak punya kapasitas. Ya, jadi belum pas, belum pantas. Tapi begitu kapasitasnya naik, membesar, nah insya Allah kita percaya. Jadi kata kunci di sini, apakah Allah percaya menurunkan ke kita, menitipkan ke kita 100 juta tadi, teman-teman ya? Ya bagi Allah jelas mudah, tapi bagi kita kata kuncinya adalah apa? Kapasitas, teman-teman. Ya, makanya upgrade diri kita setiap bulannya, setiap tahunnya upgrade diri kita, teman-teman. Bersyukur ya beruntung kalau teman-teman punya mentor yang tepat. Bersyukur ya beruntung ya kalau teman-teman punya komunitas yang tepat. Ya, itu akan membentuk kita. Ya, itu akan membentuk kita. Ya. Jadi ya kayak orang ya misalnya masuk TNI gitu ya. Taruna misalnya, kurang lebih seperti itu. Karena ekosistemnya seperti itu, akhirnya apa ya? Disiplinnya, ya bahkan badannya pun kebentuk, teman-teman. Jadi bukan hanya sifat, tapi badannya juga kebentuk, teman-teman. Ya, ada lagi mungkin anak kita atau diri kita masuk ke pesantren, backgroundnya mungkin nggak terlalu agamis, tapi karena masuk pesantren akhirnya apa, karakternya kebentuk, teman-teman. Jam 4 bangun tuh ya biasa, setengah 4 bangun tuh biasa, ya. Nah jadi itu namanya lingkungan, itu namanya ekosistem, teman-teman. Ya, jadi temukan gurunya atau mentornya, kemudian apa ekosistemnya, itu akan membentuk kita, akan mendorong kita. Jadi ibaratnya kita nggak ngebut-ngebut banget pun, tapi itu akan mendorong kita pada arah yang tepat, ya. Nah ini bagian ya dari cara membentuk kapasitas ya. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Jadi ada 3 pemain basket paling hebat, teman-teman. Ya, orang taunya ya Michael Jordan. Kalau anak zaman sekarang taunya LeBron, gitu ya. Nah, zaman dulu ada namanya tuh Karim Abdul-Jabbar. Ya, jadi 3 ini terhebat, teman-teman. Bahkan kalau kita hitung angka, ya, kita hitung angka, Karim Abdul-Jabbar itu terhebat. Ya, lihat aja angkanya tuh. Dia itu terhebat, teman-teman. Cuma dia lahir, dia besar bukan di zaman sosial media. TV pun sangat terbatas. Ya, waktu itu belum ada tuh yang TV yang bisa ditayangin sampai seluruh dunia, itu sangat-sangat terbatas waktu itu. Ya kan? Nah, makanya kayak anak zaman sekarang lebih tahunya tuh LeBron karena memang sosial media sudah ada, TV juga muncul di mana-mana gitu. Ya. Tapi intinya ada satu pesan penting ya dari Karim Abdul Jabbar ya, soal prestasi, teman-teman. Soal pencapaian, ya, soal kapasitas, ya. Gimana caranya kalau kita pengen mencapai sesuatu yang besar gitu. Ya, kita buka slide berikutnya. Jadi kata beliau, ya, perbedaan antara good dan great, ya, perbedaan antara sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang hebat itu adalah apa? Kemauan untuk berkorban. Ya, willingness to sacrifice. Kalau kita mau sacrifice akan jadi great. Tapi kalau enggak ya good aja gitu. Nah, kita pengen besar, teman-teman. Kita pengen punya bisnis itu besar, ya. Enggak sekedarnya jalan, enggak itu aja, ya. Oke ya, kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, ini dia. Coba layar kembali ke saya. Jadi teman-teman, ini ada kajiannya, ya, ada penelitiannya tahun 60-an, tahun 70-an gitu ya. Jadi anak kecil dikasih marshmallow gitu. Anak TK gitu, umur-umur TK gitu. Dikasih marshmallow. Seneng nggak? Seneng. Dikasih tahu, kalau mau menunda, jadi marshmallow ini jangan dimakan. Tunda aja dulu. Tunda 15 menit, nanti marshmallow-nya dapat 2. Ya. Langsung makan boleh. Tapi kalau mau ditunda saja 15 menit, marshmallow-nya dapat 2. Mau nggak? Rata-rata anak tuh nggak sanggup, teman-teman, nahan diri. Nggak sanggup. Ya langsung aja makan sudah. Nggak sanggup itu. Nah, itu hasilnya penelitiannya yang pertama. Yang kedua adalah apa? Diteliti nih. Anak-anak yang mampu menahan diri, ya, nggak langsung makan, mau menunggu ya sampai 15 menit kemudian, dan dia akhirnya dapat 2. Ternyata diteliti ya, sekitar belasan sampai 20 tahun kemudian, itu ternyata lebih sukses secara finansial. Itu namanya apa? Menunda kesenangan. Ya, menunda instant gratification. Jadi dapat nikmat di awal itu yang instan-instan itu mau ditunda. Dan itulah kehidupan, teman-teman. Itulah kehidupan. Ya. Kita berani nolak mie instan gitu ya. Nah, karena jangka pendek itu menyenangkan, jangka panjang itu tidak menyenangkan, tidak bagus, teman-teman. Ya. Kita juga
mau ya keluar dari tempat tidur kita, keluar dari kamar kita untuk berolahraga, gitu kan ya. Nah, kenapa? Kita pengen jangka panjang. Kalau pengen jangka pendek ya nonton Netflix. Ya. Teman-teman nonton Netflix ya, langganan, itu berapa kosnya sebulan? Anggaplah sekitar 150.000. Jadi kosnya berapa teman-teman? Bukan 150.000. Kosnya adalah berapa jam waktu kita yang telah dihabiskan di sana, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton misalnya sehari 2 jam, ya, dan dalam 2 jam itu teman-teman bisa menghasilkan ratusan ribu, berarti setiap hari teman-teman sudah kehilangan ratusan ribu. Asbabnya dari Netflix. Ya. Oh, Instagram gratis masih po? Bukan gratis. Ya. Yang dikorbankan itu waktu kita, 2 jam, 3 jam sehari, teman-teman. Kalau dari sana tidak menghasilkan uang, ya, berarti teman-teman ya sudah rugi itu, sekian ratus ribu. Jadi Netflix itu cost-nya lebih tinggi, teman-teman. Kalau kita tidak pandai menggunakan. Instagram cost-nya juga lebih tinggi, teman-teman. Kalau kita tidak pandai menggunakan. Ya. Sama juga orang misalnya pergi liburan nggak jelas gitu ya, habis uangnya gitu. Ya kan? Sementara dia kayaknya belum pantas pergi pergi liburan yang sejauh itu semahal itu. Jadi yang hilang itu sebenarnya bukan biaya liburan saja. Gitu ya. Tapi harusnya apa? Waktu produktifnya itu, uangnya itu bisa dialokasikan buat yang lain mestinya. Buat membesarkan bisnis mestinya. Ya. Jadi kalau masalah liburan teman-teman itu gampang. Masalah jalan-jalan itu gampang. Yang penting duitnya ada dulu. Dan duitnya ini bisa jalan terus. Ya, tanpa kita tunggang langgang. Coba nih orang zaman sekarang ya, udah menurut saya udah masuk pada tahap yang udah gila menurut saya udah. Liburan aja ngutang, kan gila coba itu. Ya kan? Liburan pakai pay later. Konslet nggak kepalanya coba itu. Nah, kalau di mitra kita teman-teman, di ekosistem kita, ini kita pangkas, nggak boleh sama sekali. Ya. Ini udah terbolak-balik semuanya. Umroh pakai dana talangan. Ilmu dari mana coba itu? Ya kan? Umroh cuma sunnah, berhutang jangan. Ya kan? Nah, ini dia berhutang agar bisa umroh, pakai dana talangan namanya. Apa coba ini? Ada lagi yang berangkat haji tapi masih punya utang. Ada lagi yang berangkat haji tapi nyerobot punya orang lain. Bingung kita, kebolak-balik semuanya. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, kayak kita ya. Nih sekarang ya, Jakarta dan kota-kota besar ya, heboh soal pedal ya, pedal, main pedal. Ya nggak apa-apa, sehat gitu ya. Tapi kan ada juga orang yang ke sana demi main itu, ya, demi status sosial itu akhirnya berkorban karena beli raketnya lumayan harganya. Betul apa betul? Ya. Harga raketnya itu lumayan. Ya, sewa lapangan itu lumayan. Cuma ya seneng kan, akhirnya ya dapat postingan Instagram bagus kan gitu ya. Jadi nggak masuk pada esensinya. Anak saya pernah main sekali, saya bilang sama dia, yang penting itu olahraganya. Nah. Ya, jadi jogging depan rumah pun atau treadmill di rumah itu olahraga, itu udah cukup sebenarnya. Ya kan? Atau main badminton depan rumah itu, sampai rumah nggak masalah juga. Itu juga olahraga itu. Kalau kita pergi ke sana lagi, beli raketnya sewa, menurut saya itu kayak kurang worth it. Ya kan? Yang repot nih orang kelas bawah, teman-teman. Dia lihat nih, lagi ngetren nih tenis. Awalnya dia jogging nih. Akhirnya apa? Dia beli tuh raket tenis, nabung dia sekian lama. Beli sepatu tenis, nabung sekian lama. Udah terkumpul uangnya, beli raket, beli sepatu tenis, dia beli kan? Udah dia beli, tahu apa? Tren berubah ke pedal sekarang, ya kan? Akhirnya nabung lagi deh tuh sepatunya, dan raketnya gitu. Udah nabung, 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 akhirnya kebeli tuh raketnya tuh, yang agak-agak lumayan, kan gitu ya? Udah kebeli, tahu apa? Trennya berubah lagi teman-teman. Ya, ini sekarang ada lagi yang raket lebih kecil lagi nih sekarang. Ya, mau sampai kapan kayak gituan kan? Ya. Nah, sebenarnya banyak hal-hal seperti itu teman-teman yang mengikis energi kita dan uang kita. Ya. Saya pribadi teman-teman, saya tidak terlalu anti misalnya kita punya barang bagus atau apa. Bagi saya itu is okay. Ya. Tapi itu ada waktunya, teman-teman. Itu ada waktunya. Ya. Jadi ya, saya bilang sama teman-teman yang nyampe di Eropa ya. Jadi saya nyampe di Eropa tuh kapan? Dan dalam rangka apa saya ke Eropa? Jadi tidak memaksakan diri biar nyampe di sana, nggak gitu ceritanya. Dan kita pastikan memang sudah beres masalah finansial. Kalau nggak kita nggak berangkat. Gitu ya. Nah, ini namanya menunda kesenangan. Ya, bagian dari yang tadi juga namanya itu sabar. Bagian dari yang tadi juga apa itu malu pada tempat yang tepat. Ya, postingan gitu-gitu aja malu. Gitu. Aneh. Malu itu apa? Kalau kita sampai berhutang. Malu itu kalau apa? Kalau kita laki-laki tapi kita tidak bisa menafkahi keluarga dengan baik, itu baru malu. Ya, rela mati untuk anak, nggak perlu ucapan itu sama anak. Aku rela hidup untuk anak. Ya, aku rela hidup sehat dan mapan demi anak. Gitu mestinya, teman-teman. Pakai kalimat yang tepat.
Ini kalimat itu karena bombastisnya melalui film, teman-teman. Jadi kita udah kehilangan apa ya, mana yang benar gitu. Karena filmnya populer gitu. Ya. Sering saya nonton film gitu ya, penjahat gitu ya. Tapi penjahatnya sayang anak gitu. Nah, sekali waktu saya tonton gitu ya, tahu-tahu markas si penjahat ini diserbu sama penjahat yang lain. Nah, detik-detik menjelang kematiannya itu, karena dia diserbu oleh penjahat yang lain gitu ya, dia ketemu anaknya. Ya, apapun terjadi nak, kamu masih tahu, kamu masih paham. Papa sayang banget sama kamu. Wah, kalimat ini heroik kan, luar biasa kan? Dan beberapa detik kemudian dia mati, dibunuh oleh musuh-musuhnya, dibunuh oleh penjahat yang lain. Itu kayaknya kan keren kan? Padahal kalau kamu memang sayang sama anak, jangan masuk dalam dunia kejahatan. Betul betul. Itu cara nyata menjaga anak. Kalau ente masuk juga, itu artinya apa? Menjerumuskan anak itu akhirnya. Pada ekosistem yang nggak benar kan? Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, sabar pada tempat yang tepat, malu juga pada tempat yang tepat. Dosa itu kita malu, teman-teman. Riba kita malu, teman-teman. Ya. Kayak sekarang nih ya, Indonesia kondisi seperti ini ya, ekonomi seperti ini ya. Kita banyak menganggap tuh biasa-biasa aja, teman-teman. Ya. Kalau saya tuh udah tahap yang misalnya tuh apa ya, udah sampai kayak kepikiran gitu. Karena benar ya, salah satu tokoh mengatakan andai kata korupsi tidak ada, setiap orang Indonesia ini bisa punya 20 juta setiap bulannya. Nggak capek-capek banget, persis kayak Kuwait, persis kayak Dubai, persis kayak Qatar atau lebih. Teman-teman pernah mikir nggak misalnya, kita dibanding Malaysia, kita lebih awal merdekanya, ya, kita lebih awal merdekanya. Kita dibanding Singapura, Singapura tuh merdeka penuh teman-teman, dibanding kita lebih awal 20 tahun. Dengan kata lain, Singapura telatnya 20 tahun, teman-teman. Ya. Bahkan dengan Korea Selatan pun, Korea Selatan merdeka penuh teman-teman itu tahun 1948. Gila coba. Dengan kata lain ya, Malaysia, Singapura, Korea Selatan itu merdekanya telat, teman-teman. Kita lebih dulu, tahu nggak? Ya. Bahkan lebih ekstrim lagi gitu ya, kayak negeri-negeri Timur Tengah itu, ya, termasuk Oman gitu ya, itu baru merdeka tahun 70, teman-teman. Ada yang 70, ada yang 71. Ya. Tapi lihat ya, mereka majunya seperti apa sekarang ya. Negeri-negeri Timur Tengah, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, seperti apa coba. Oh iya kan iya Pak, Timur Tengah punya minyak Pak. Lah, mereka punya minyak, kita punya lebih teman-teman. Kita minyak ada, bauksit ada, nikel ada, ya kan? Sawit ada, ikan ada, yang orang lain susah mendapatkannya, teman-teman. Ya. Nah, kita tahu kan sebabnya kan, sebab utamanya adalah kan korupsi gitu ya. Nah, karena korupsi ini akhirnya apa? Jadi muncul macam-macam masalah. Di antaranya kemiskinan. Ya, jadi banyak orang nggak sadar efek dari korupsi itu adalah apa? Rakyat miskin, ya, gizi buruk, ya. Jadi lingkaran masalah ini. Udah nggak sehat, miskin lagi. Ada lagi apa? Mohon maaf, wanita jadi TKW akhirnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumah tangganya. Ada lagi efeknya apa? Perceraian. Ya, apalagi efeknya bahkan ya di tingkat bawah tuh bahkan saling pukul-pukulan, ada bunuh-bunuhan juga. Ya demi dapat uang yang receh itu kan. Ya. Makanya saya getol ya bikin acara seperti ini teman-teman. Agar apa? Karena kalau saya mau mengentaskan korupsi itu kan berat gitu. Saya bisa apa gitu kan? Nah, yang mungkin saya bisa lakukan adalah apa? Membantu ya orang-orang Indonesia ini agar punya income tambahan. Karena sebenarnya kita teman-teman berhak dapat income yang lebih. Kita berhak teman-teman. Kita punya semuanya. Ya. Saya 4 tahun di Malaysia. Tapi saya orang Indonesia teman-teman. Pasti saya sayang Indonesia. Pasti sudah. Di sana BBM bisa lebih murah teman-teman. RON-nya lebih bagus. Ya, tolnya bisa lebih murah teman-teman. Ya kan? Nah kita lebih tinggi. Tapi Pertaminanya rugi terus katanya. Bingung kita. Nah, ini kan kalau diomongin terus kan kita mumet sendiri kan. Jadi ya udah lakukan apa yang mungkin kita lakukan. Cari income tambahan. Ya, muliakan keluarga kita. Ya kan? Antarkan mereka lebih sehat, antarkan mereka lebih soleh, antarkan mereka lebih lebih sejahtera. Ya. Dan kalau pengen sesuatu yang besar, teman-teman, yes, yang disampaikan oleh tadi Karim Abdul Jabar, apa itu? Antara good dan great, bedanya apa? Mau melakukan pengorbanan yang besar. Jadi bagi teman-teman nih ya, biasa orang kalau dia ikut saya kan pasti pengennya bisnis, ya. Jadi teman-teman misalnya pengen bisnis gitu ya, itu teman-teman mesti paham, bisnis itu memang tidak mudah banget gitu, ya. Tapi sebenarnya kalau kita paham, bisnis itu sebenarnya lebih mudah daripada kita berkarir, ya kan? Teman-teman untuk berkarir, agar karirnya bagus itu perlu ijazah, betul apa betul? Dan ijazah harus asli kan gitu, ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen bisnis, itu kan nggak harus kuliah, nggak harus ijazah, teman-teman.
Jadi sebenarnya nggak sesusah yang kita bayangkan, ya kan? Oh, tapi gimana Pak? Itu sewa ruko aja biaya udah berapa Pak? Sewa sewa toko biaya udah berapa Pak? Renovasi interior udah berapa Pak? Nah, cari bisnis yang nggak pakai kayak gituan. Simple. Ya. Saya waktu itu ikut seminar ya beberapa tokoh waktu itu ada yang di Singapura, ada yang di Australia. Dia mengatakan nomor satu itu ya kalau Anda pengen maju bukan pertanyaan what penting ya apa itu penting, why itu lebih penting, kenapa itu lebih penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Who katanya. Temukan who-nya, temukan orangnya. Kalau Anda dapat who-nya akan ketahuan why-nya dan what. Ya. Gimana caranya cetak 1 juta, bagaimana caranya cetak yang lebih gitu ya. Kalau udah ketemu who-nya, kebuka semuanya. Kalau ngoprek-ngoprek tentang why sendiri ya kelamaan. Ya. Nah, ini slide terakhir dari saya gitu ya. Tadi kita udah bahas soal menunda kesenangan, soal sabar pada tempat yang tepat, ya, malu pada tempat yang tepat ya. Nanti akan ada materi dari Mas Wendy. Ini slide terakhir dari saya. Ini boleh dibilang ya teman-teman, slide ini nilainya mungkin di atas 10 miliar ini. Ya. Karena ini mahal banget. Karena ini akumulasi pengalaman saya hampir 20 tahun, bagaimana caranya meraih impian dengan lebih cepat, teman-teman. Ya, dengan lebih cepat. Nggak coba-coba insya Allah. Ya. Coba layar kembali ke saya. Dan setahu saya ya, tidak ada yang mengulas sepraktis ini, sekomplit ini, setahu saya. Ya biasanya cuma orang bahas itu sebagian-sebagian. Nah, ini pengalaman saya, entah itu rumah, ya kita pengennya mobil ya, atau bisnis, atau pasangan hidup. Caranya kayak gini, simple banget. Ya, kita percaya kekuatan doa, ya silakan doa gitu ya. Nah ini saya ajarkan ilmunya yang secara rasionalnya, ya. Nah namanya itu hexagon of dream. Jadi dia segi 6, teman-teman. Ya, jadi kayak tempatnya apa tuh tempat penyimpanan lebah itu hexagon, ya hexagonal. Ya. Pertama secara spiritual, jangan sampai impian kita itu bertentangan berlawanan dengan nilai-nilai spiritual. Kita nggak mau. Ya, jadi kalau agama sudah melarang, udah kita jangan lakukan. Atau memang itu daerah yang meragukan, syubhat, jangan ambil, selesai. Simpel banget. Kita dengar berita kan ya, oh BUMN itu rawan korupsi. Ya, kalau ada tender, ada vendor pada markup, pada minta cashback macam-macam semuanya. Saya nggak tahu, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi teman-teman, saya sudah ngisi di puluhan BUMN, mungkin di atas 100. Ya. Dan saya udah ngisi di belasan kementerian. Saya nggak ketemu kayak gituan. Makanya ada kata orang mengaudit saya, audit aja nggak masalah bagi saya. Kita clear semuanya, kita clean semuanya. Dari dulu sampai sekarang. Hampir 20 tahun. Jadi intinya teman-teman, rezeki itu gimana? Gimana kita, tahu nggak? Kalau kita ngomong, wah uang haram aja susah Pak zaman sekarang. Apalagi yang halal. Makbul doa itu buat dia itu. Jadi dapat banyak halal itu bisa, teman-teman. Bisa. Kita udah buktikan berkali-kali. Dan kita udah antarkan ribuan orang, alhamdulillah. Bukan ngecap kita. Kita udah antarkan ribuan orang, alhamdulillah. Ya, bisa. Ya, jadi jangan bikin sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan spiritual sama agama. Kalau memang sudah dilarang, udah skip, selesai. Simple aja. Kalau kita skip itu, ya karena Allah kasih yang lebih baik, pasti. Dalilnya ada. Ya, satu. Yang kedua apa? Tadi spiritual, yang kedua emosional. Nah, ini mulai teknis nih. Apa itu? Jadi impian itu, teman-teman, itu harus ada rasa emosionalnya kita gitu. Kita memang membayangkan itu greget. Contoh ya, impian orang terhadap mobil kan beda-beda, ya. Ada yang sukanya tuh Innova, ada yang sukanya tuh Rush. Pas dia membayangkan mobil Rush itu, wah hatinya berdesir, teman-teman. Wah ini Rush ini bagus. Pas mobil lain enggak, maka akan lebih mudah bagi dia untuk dapatkan mobil Rush. Jadi apa yang dia lebih terlibat emosi, teman. Dia pergi ke perumahan-perumahan, ya mencari rumah pertamanya. Ada rumah itu gayanya, ya mungkin gaya minimalis. Ada rumah yang lain gayanya itu klasik, ya ada lengkung-lengkungnya gitu kan. Ini kan masalah selera. Saat ini orang mungkin sukanya minimalis, tapi zaman dulu banyak orang sukanya itu klasik, teman. Tapi kadang-kadang orang di level tertentu memang sukanya klasik juga gitu. Ya makanya rumah mahal-mahal banyak yang memang lengkung-lengkung kan gitu ya. Nah ini kan masalah masing-masing kan. Nah tapi kalau teman-teman merasa hati itu tergetar pada yang rumah minimalis, ya udah bayangkannya itu aja teman-teman. Ya, ini spesifik banget ini. Makanya juga kalau kita ini ya punya impian itu kita mesti ngerti impian kita nih getarannya di mana, gitu. Getarannya di mana gitu. Ya. Nah, ketika misalnya ya dia bayangkan nih rumah minimalis nih, gitu kan? Tahu ada rumah yang konsepnya klasik-klasik gitu, yang lengkung-lengkung gitu, gitu ya, dengan harga mungkin 10% lebih murah. Nah, akhirnya dia mengikhtiarkan ke sini.
kurang kenceng. Kurang kenceng. Lebih baik tetap di sini aja udah nggak apa-apa. Kalau memang bedanya cuma 10%. Jadi harus ada rasa emosinya, teman-teman. Sama kayak laki-laki lihat perempuan, ya, yang dia akan jadikan pasangan hidupnya. Jadi pas ngelihat itu, agama, ya, dan tradisi Jawa mengajarkan apa? Ngelihat itu ada gerengnya, ya, ada gerengnya tuh. Jangan udah lihat nggak ada rasa apa-apa. Oh berat ini, ya kan? Pas ngelihat malah hilang selera makan gitu kan? Wah ini kacau ini. Jangan dipaksa udah itu, ya. Tapi pas lihat itu ser, hati itu berdesir itu, ya. Ada sirnya. Orang Arab bilang tuh ada sirnya, ada sernya gitu. Nah kalau kayak itu kejar udah nggak apa-apa itu. Jangan dibalik. Ini mudah nih, perempuan ini mudah, ini aja dikejar. Jangan gitu. Jangan gitu, teman-teman. Yang ada serni ini dikejar. Nah, itu juga sama, teman-teman ya. Kalau kita eh, rumah gitu ya, nah ini cara seperti itu. Mobil juga seperti itu. HP juga sama. Ya, HP juga sama. Ya, oke ya. Terus emosional, kita ada rasa sirnya, ada sernya di sana gitu ya. Terus apa lagi? Align. Ya, align. Apa maksudnya ini? Nah, jadi impian ini mesti apa ya? Terhubung atau diselaraskan sama orang yang terdekat. Jadi memang kita misal pengen ya, contoh mohon maaf kita selama ini punya motor, pengen mobil pertama misalnya Agya, ya nggak apa-apa, is okay gitu, ya. Atau yang lainnya mobil kecil gitu, silakan aja, Wuling misalnya nggak masalah juga, ya. Nah impian ini mesti diselaraskan ya, terhubung, align sama orang yang terdekat sama kita, orang tua, mertua dan pasangan. Kita pengen Wuling, orang tua pengennya Agya, susah ini. Atau sebaliknya, ya kan? Kita pengen Samsung, pasangan pengennya iPhone. Itu nggak cocok nih, diselaraskan sama persis. Jadi kayak saya tuh ya pengen beli waktu itu sebelum beli mobil yang inisialnya huruf A gitu ya. Nah, itu saya meeting dulu tuh sama ibu, sama mertua, sama istri. Karena ayah saya udah meninggal kan gitu ya. Kita meeting tuh bertiga, mau mobil apa, warna apa. Kita selaraskan. Sampai kita sepakat mobil yang inisial huruf A itu. Warnanya kita sepakati putih. Udah. Alhamdulillah kemudian beli. Ya, bahkan kemudian ya beberapa tahun kemudian kita sedekahkan juga kepada, bukan sedekah mohon maaf, bukan sedekah tapi kita hadiahkan kepada salah satu mitra, alhamdulillah. Ya, dan ajaibnya juga gitu ya, mitra-mitra saya ya, termasuk Gus Ahmad, termasuk Coach Dedi, termasuk Mas Wendy ya, itu mereka urunan menghadiahkan Alphard untuk saya, teman-teman. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh mereka beliin Alphard untuk saya, teman-teman. Ya, jadi bukan kita punya Alphard lagi ya, itu bahkan ya mitra kita tuh menghadiahkan Alphard untuk kita, coba. Padahal mereka tahu Mas Ipo bukan orang susah gitu kan ya. Insya Allah Mas Ipo bisa beli aja gitu kan ya. Nah, dibeliin itu. HP saya dibeliin tuh sama mereka. Sampai akhirnya saya larang-larang tuh udah nggak boleh lagi ngasih hadiah yang fisik gitu ya. Nah, baru mereka sekarang udah nggak ada lagi beli-beliin gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya harus bisa dibayangkan ya secara emosional dan terhubung, align dia. Selaras dengan siapa? Dengan pasangan kita, orang tua dan mertua. Jangan sampai bercabang, walaupun dua-duanya sama-sama baik. Kita pengen liburan ke Lombok, istri pengen ke Bali. Nggak cocok ini. Lebih baik ke Bogor, tapi selaras. Istri pengen Bogor, pasangan pengen Bogor, orang tua pengen Bogor. Nggak apa-apa, Bogor aja, is okay. Nah, itu namanya selaras, teman-teman. Ya. Jadi hal kecil pun kalau selaras itu menyenangkan. Tapi hal besar sekalipun, tapi nggak selaras, itu nggak enak, teman. Ya. Sama nih ya, ketika saya mau jalin kerjasama ya, jadi kan beberapa nanya ya, Mas Ipo nih centil banget ya, ada Hello Kitty, ada Baby Shark gitu ya. Ini bisnis kita teman-teman ya. Jadi salah satu produk kita kerjasama dengan Hello Kitty, salah satu produk kita kerjasama dengan Baby Shark gitu kan ya. Nah itu sebelumnya saya sepakati dulu tuh sama istri. Oke kita mau apa nih yang pertama? Ya, karena mitra kita banyak ibu-ibu, ya banyak wanita, ya sudah, kita kerjasama dengan seperti ini. Gitu. Ya, jadi selaras dulu, ya align. Ya, ini penting banget teman-teman ya. Ini makin teknis ya. Yang ketiga adalah apa? Sensitif. Jadi impian itu harus bisa dirasakan oleh 4 panca indera, teman-teman. Berapa? Berapa tadi teman-teman? 4 panca indera. Dengar, lihat, sentuh, hirup. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen mobil, jadi nggak cukup pakai brosur. Lihat brosurnya, terus merasakan, susah itu. Apalagi brosur doang. Susah itu. Ya. Jadi harus apa? Kalau memang mobil itu kita inginkan, kita mau, pasangan juga mau, ya. Saran saya paling cepat sewa. Ini saya nggak ada kerjasama loh sama rental mobil. Jangan dipikir itu saya kerjasama dengan rental mobil. Nggak ada loh ini. Ya, jadi memang resepnya seperti itu. Sewa mobil itu sebaiknya 40 hari. Ya. Jadi teman-teman bisa rasakan langsung.
ya, sentuh, hirup. Beda tuh, mobil yang kita suka itu aromanya beda, teman-teman. Ya, kayak Mercy ya, dibanding sama Alphard itu aromanya beda. Walaupun harganya sama-sama di atas 1 miliar. Ya. Saya terus terang, Mercy itu saya senang aromanya. Dulu pernah punya ya, akhirnya kita lepas itu. Jadi Mercy second aja aromanya beda, teman-teman. Enak. Ya, second loh itu. Lagi baru. Saya dulu belinya second waktu itu. Ya. Nah, jadi enaknya itu kita harus rasakan, teman-teman. Ya. Nah, hirup tuh, rasakan, pegang. Terus ya, kita panasin pagi-pagi, kita gas, gitu ya. Nah, misal teman-teman pengennya apa? Yaris misalnya. Udah beli Yaris. Belum mampu, sewa. Ya, sewa. Jadi panasin tuh pagi-pagi ya. Terus jalan keliling komplek, jalan keluar. Dirasakan oleh 4 panca indera. Getarannya terasa. Hirup, dengar, ya. Ya kan? Sentuh semuanya. Nah, khusus ini 4 panca indera ini ya, khusus 4 panca indera ini hanya berlaku untuk barang, tidak bisa untuk orang. Saya pengen nikah, Pak. Saya sewa, Pak. Nggak boleh, tak tempeleng tuh yang lain melakukan itu. Ya, ini hanya bisa berlaku ya untuk barang ya, rumah boleh, mobil boleh, HP boleh, laptop boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan pakai cara ini. Saya pakai cara ini, teman-teman. Serius. Ya. Jadi waktu itu ya, ini benar-benar kadarullah gitu ya. Jadi waktu pertama kali saya hijrah ya, pindah ke daerah sekitar BSD ini, saya kan bingung waktu itu mau pindah mana. Jakarta ini kan luas banget. Ya. Akhirnya untung-untungan kita carilah sekitar Tangerang dan Tangsel waktu itu. Nah, kenal sama sama seseorang, akhirnya saya diajak sama dia nginap di rumahnya waktu itu. Nah, ini di sini saya dapat kuncinya. Jadi pagi-pagi itu saya dorong ya, stroller ya, dorongin anak saya keliling kompleks dia itu, saya merasakan ini enak gitu. Ya. Ini BSD. Daerah ini BSD gitu. Saya lihat pohon-pohonnya ya, mobilnya nggak terlalu berisik ya, polusinya saat itu tidak terlalu banyak gitu ya, aspalnya bagus, rapi gitu ya. Saya senang dirasakan oleh 4 panca indera, teman-teman. Ya. Berapa hari tuh saya ngerasain seperti itu kan? Enak. Itu Masya Allah ya teman-teman, yang nggak sampai 2 tahun, saya punya rumah di seberangnya, di seberang kompleks itu, tempat tinggal saya sekarang. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi harus bisa dirasakan oleh 4 panca indera. Oke. Nah, kemudian eh, itu sensitif ya, 4 panca indera. Kemudian apa? Progresif, bertahap, ya, dan segera. Progresif itu bertahap. Jadi mohon maaf nih, kalau teman-teman hari ini punya motor, jangan tiba-tiba langsung pengen Fortuner. Nggak cocok, Samsul. Ketinggian. Ya. Bertahap dulu. Jadi kalau memang kita hari ini pakai motor, kita pengennya suatu hari nanti Fortuner, silakan. Pajero silakan, tapi ada tahapnya. Ya. Contoh misalnya ya, ya mungkin Yaris second dulu. Ya. Agya second dulu, nggak apa-apa. Bertahap. Ya, habis itu nanti baru sesuatu yang baru, ya. Baru kemudian naik lagi yang Xenia misalnya atau Avanza misalnya. Bertahap, teman-teman. Impian boleh besar, mencapainya bertahap. Anak kita masih kecil, masih TK. Kita pengen nanti kuliah setinggi-tingginya. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi jangan sampai anak masih TK kita cerewetin. Nah, suatu hari nanti kamu kuliah di Harvard di Amerika gitu ya. Itu bagian Amerika sebelah sini, nak. Dan nanti kamu ambil S3, nak ya. Itu tesis kamu di bidang apa? Organizational behavior. Nggak nyambung di dia. Nggak ketelan sama dia, teman-teman. Kalau dia masih TK. Jadi kita bilang sama dia, kamu nanti sekolah setinggi-tingginya, kuliah setinggi-tingginya, ya. Nah, kamu dari SD ini, nanti kamu SD-nya di sana. TK-nya ini nanti SD-nya di sana. Gimana? Mau SD yang itu atau yang itu? Nah, itu ketelan sama dia, teman-teman. Jadi ketelan sama otak kita juga. Jadi kalau hari-hari orang tuh tinggalnya di kos-kosan, makannya masih mie instan, itu ya, motor nggak ada, atau pengen Pajero, ini kan nggak cocok ini. Minta ditoyor nih orang ini. Ya, minta disiram nih orang. Ya, jadi bukan salah impiannya. Jadi impian mesti besar, mencapainya bertahap, progresif. Gitu. Ya. Bagi teman-teman tuh yang belum bisa umroh, simple aja. Belum bisa umroh, manasik bisa nggak? Ini banyak orang, mohon maaf saya bilang, bacot. Pengen umroh, bacot menurut saya. Saya tanya, udah manasik nggak? Belum pernah. Belum bisa umroh, lakukan apa yang bisa, bertahap. Manasik, ya kan? Punya paspor, punya nggak? Nggak punya. Lakukan bertahap, miliki paspor, manasik. Ya, tanya sama ustadz-ustadz yang suka membimbing. Ya, apa tuh namanya ihram? Ya, apa bedanya ihram sama yang lainnya? Berihram tuh apa? Lampu hijau tuh di mana? Ya kan? Nah, masih tahu itu. Ya kan? Jadi belum bisa berangkatnya apa yang bisa. Gitu loh. Itu namanya progresif, teman-teman. Jadi ada orang pengen doang, tapi nggak melakukan apa-apa, teman-teman. Bacot menurut saya, beneran. Ya. Dan bagi Allah kan menilai prosesnya kita, teman-teman. Kita belum berangkat umroh, tapi kita manasik,
kita jumpa ustadz yang biasa membimbing gitu ya, kita pelajari lampu hijau itu artinya apa gitu kan, angkat tangan itu artinya apa, dan kenapa ini ada ihram ya, di sini ada pantangan ihram, apa artinya, kita pelajari. Masa Allah nggak nilai? Itu seolah-olah kayak udah berangkat itu, beneran itu, karena kan Allah menilai prosesnya, ikhtiar kita. Karena uang yang nggak ada ya bukan salah kita, tapi semua udah kita lakukan teman-teman, dan itu yang saya lakukan dulu teman-teman. Saya panggil teman-teman saya yang sudah berangkat ke tanah suci, bahkan yang sudah berhaji. Saya panggil tuh. Saya temui orang-orang yang sudah berhaji di usia muda. Saya temui itu. Saya tanya-tanyain semuanya. Saya panggil ustadz yang ngasih bimbingan di rumah waktu itu. Saya pakai tuh baju ihram gimana cara. Serius. Saya beli tuh buku ya, panduan-panduan umroh itu. Saya beli semuanya. Selesai satu, saya baca lagi yang lain. Selesai satu, saya beli lagi yang lain. Ternyata beda-beda tuh. Agak beda-beda ternyata itu. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Jadi dalam hati saya ngomong sama Allah, ya udah, aku pengen berangkat. Engkau belum kasih, ya sudah, aku mantaskan diri terus. Itu kata kuncinya, memantaskan diri. Ya, progresif, bertahap teman-teman. Prom, ya, prom. Prom itu segerain. Jadi tahu ilmu ini praktek. Nggak jangan minggu depan Pak, bulan depan Pak, kelamaan. Semakin Anda tunda, efeknya akan turun. Itu ada ilmunya tuh. Tapi kalau hari ini praktek atau besok praktek, impact-nya akan naik. Jadi prom itu, segera itu langsung efek. Coba nih ibu-ibu, saya tanya. Diajarin ya sama seseorang bikin capcay. Diajarin nih hari ini nih. Tato bilang, ya udah nanti bulan puasa tahun depan saya praktek deh kata dia. Muka lu jauh, kelamaan. Ya, harusnya apa? Praktek hari ini juga. Kalau praktek hari ini juga, insya Allah pasti bisa. Betul Pak, betul. Tapi kalau ditunda 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, itulah kalau bahasa saya bacot udah. Ya. Nah, kemudian teman-teman ya, yang berikutnya poin kelima ya dari Hexagon of Dream ini apa? Massive. Jadi libatkan orang banyak. Ya, jadi kalau impian itu melibatkan orang banyak, artinya apa? Banyak yang berjuang, teman-teman. Kita mendirikan kampus Umar Usman 12 tahun yang lalu, teman-teman. Nggak mudah bagi saya, tapi Allah Maha Kaya. Allah kasih petunjuk. Apa itu? Saya libatkan orang banyak. Akhirnya nggak sampai setahun tuh berdiri itu kampus. Ya, follower ya di sosial media saya ajak, alumni saya ajak, pembaca buku saya ajak, tokoh-tokoh ya saya samperin minta tolong semuanya. Berdiri itu kampus. Ya, dan biar nggak fitnah, semua program sosial saya itu pasti naungannya lembaga semuanya, lembaga terpercaya. Ya, jadi ya waktu itu saya pilih dompet duafa. Ya udah melalui beliau, melalui mereka semuanya. Ya, jadi kalau saya tekniknya itu seluruh program sosial saya itu pasti di bawah lembaga ya, dan kita pilih lembaga yang terpercaya. Ya. Nah, jadi itu cepat teman-teman. Dan sekarang umurnya udah 12 tahun. Kemarin saya ngasih speech ya untuk mereka yang wisuda, saya nggak terasa ternyata udah angkatan 12 gitu. Kita bikin TK entrepreneur ya buat muslim. Itu 17 tahun yang lalu, teman-teman. Atau 18 tahun yang lalu. Ya. Nggak gampang. Ya, nggak gampang. Akhirnya apa? Ya kita ajak orang. Nggak terasa. Sekarang dari Aceh sampai Papua ada. Di Aceh ada 3, besar semua. Sampai di Sorong, di Papua. Ya, di Manado ada juga, alhamdulillah. Ya, di Makassar banyak, di Palembang, di Sumatera Selatan banyak, di Jambi ada 2, ya, di Jabodetabek banyak juga, alhamdulillah, ya, sampai Jogja, sampai Banjarmasin dan seterusnya, alhamdulillah, ya. Jadi libatkan orang banyak, teman-teman, ya. Dan yang terakhir, ya, yang keenam adalah apa? Impian itu mesti tertulis, teman-teman, dan spesifik. Dan saran saya tulisnya pakai kertas beneran, pakai pena beneran atau pensil. Jangan di iPad, jangan di tab, ya, jangan di sejenis itu gadget, jangan. Jadi ada penelitiannya, kalau kita tulis di kertas atau di buku, ya, dengan pena, dengan pensil itu lebih ngefek dia. Daya ingatnya bagus, ya, dan ngefek ke hati kita juga. Nah ini teman-teman ya, ini kan ilmu, disiplin ilmu yang berbeda-beda. 6 poin ini, begitu kita terapkan, dan memang saya berusaha tetap 6 aja gitu. Ya nggak saya tambah-tambahin juga, biar bagus jadi 7, enggak. Ini yang paling ngefek nih, 6 ini. Ya, atau saya genapin 5 aja deh biar keren, enggak. Memang dia 6. 6 ini memang paling ngefek teman-teman. Ya. Jadi insya Allah ya, ilmu 100 juta pertama pun, kalau teman-teman mau, ini pakai cara seperti ini. Bertahap, mulai dari apa? 10 juta dulu. Ya, tulis spesifik. Ya. Nah, terus apa lagi nih? Mas Ibu, kalau 100 juta itu emosinya agak kurang. Betul. Jadi teman-teman manifestasikan pada yang rasa emosinya tuh ada. Contoh nih ya. Kalau 100 juta, aku bisa umroh bertiga nih. Ya, aku sama pasanganku dan ibuku. Nah, membayangkan ya kita bersama pasangan dan ibu kita umroh, tawaf itu menguras emosi teman-teman.
ya kan? Ada rasanya kan gitu ya. Jadi itu yang dibayangkan. Karena kalau 100 juta itu nggak ada getaran. Ya, tapi kalau kita mau pengen umroh, kita bayangin umrohnya itu bertiga, itu terasa, teman-teman. Ya, jadi 100 juta itu dikonversi pada apa yang membuat rasa di hati ini ada. Getaran itu ada, teman-teman. Itu kuncinya. Ya, jadi segala poin tadi itu, 6 poin tadi itu, ya, itu dia kita tuangkan ya dalam 100 juta kita. Ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Nanti ada Coach Wendy ya yang akan membawakan materi pamungkasnya buat kita semua. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Gus Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipo atas semua yang diberikan pada kita semua. Masya Allah kita belajar banyak pagi hari ini teman-teman. Kita belajar bagaimana kita meletakkan malu dan sabar pada tempatnya. Bagaimana 100 juta pertama itu insya Allah sangat visible dan sangat possible. Dan kalau kita mau jadi great, mau jadi yang besar, harus berani dan bersedia berkorban lebih besar. Dan kalau ingin besar, hindari instant gratification. Dan terakhir kita belajar, insya Allah didetailkan hexagonal of dream ya, mulai dari spiritual, emosional, aligned, ya, kemudian sensitif, progressive and prone, masif, tertulis dan spesifik, ya. Baik, terima kasih Mas Ipo sekali lagi. Boleh kasih plus dulu teman-teman untuk Mas Ipo Santosa? Ya, Masya Allah ya. Berikutnya, Insya Allah kita akan lanjut ya, dan mohon bersabar teman-teman, kita akan ke materi berikutnya dari Coach Wendy Abdillah, dan menariknya, Insya Allah di sesi akhir ini kita akan ada quiz juga nanti dari Coach Wendy. Pastikan teman-teman standby di Zoom ya dan nyimak sampai akhir ya. Baik, langsung saja kita akan silakan pada Coach Wendy Abdillah dan kita simak bersama video profile berikut ini ya. Assalamualaikum teman-teman. Nggak nyangka banget nih, ternyata ada salah satu teman saya nih yang prestasinya banyak banget. Tapi mungkin teman-teman ini banyak yang belum kenal atau banyak yang belum tahu. Beliau ini udah banyak membantu UMKM. Dan di antara UMKM ini banyak loh lunasi utang hingga ratusan juta secara singkat. Terus juga udah ada yang bisa mengumrohkan sekeluarganya. Terus juga ada yang bisa beli mobil tanpa leasing, cash tuh langsung. Nah, ada juga yang di rumah tanpa KPR. Waduh, keren banget deh pokoknya. Kemarin juga saya baru datang ke rumahnya, beliau ada rumah baru, syukuran di sana. Penasaran siapa namanya? Namanya adalah Coach Wendy. Nah, sobat kalian semua, kalau kalian pengen punya penghasilan tambahan, punya permasalahan hutang, pengen berbisnis, belajar berbisnis, bisa belajar bisnis sama Coach Wendy ini, ya. Jangan lupa. Oke, langsung kita sambut Coach Wendy Abdillah. Silakan Coach Wendy. Lempar batu sampai jauh, batu menyambar elang pun jatuh. Kalau pengen jadi pengusaha tangguh, jawab salam saya dengan gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya hari ini kita akan belajar mengupas lebih detail tentang hexagonal of dream tadi, yaitu poin tentang eh, impian boleh besar tapi mencapainya bertahap. Nah, sekarang ya saya tanya nih teman-teman sekalian. Di sini yang sudah punya 100 juta pertama boleh kasih jempolnya teman-teman. Tapi mohon maaf, 100 juta pertamanya dalam bentuk tabungan, bukan dalam bentuk tagihan ya, ataupun cicilan ya. Ya, saya doakan ya, mudah-mudahan semuanya bisa capai ya. Tapi izinkan saya ya, mungkin belum sampai 100 juta hadiahnya, tapi minimal ada 100 ribu lah buat teman-teman ya. Silakan lihat. Assalamualaikum teman. Waalaikumsalam Mas Riki ya. Silakan lihat di layar teman-teman ya. Di sini ada beberapa lembar uang. Tugas teman-teman adalah menjumlahkan sesuai dengan perintahnya ya. Ada tambah, ada kurang. Waktunya 10 detik. Yang tahu jawabannya silakan ketik jawabannya di kolom komentar. Oke, kita akan buka kolom komentarnya ya teman-teman ya. Sudah dibuka? Oke, 10 detik dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan ketik ya. Jawabannya berapa totalnya ya teman-teman ya. Ya, kalau ada rupiahnya jauh lebih baik ya. Nanti kita akan pilih, nanti admin 100 juta pertama akan ngecek ya siapa yang paling benar jawabannya. Dan nanti akan dicek oleh beliau ya. Silakan nanti share nomor rekeningnya agar nanti ditransfer langsung ya. Tapi kalau nggak dicek, nggak dibalas ya mohon maaf. Uangnya kita sedekahin aja. Oke, jawabannya adalah ya
Di sini ada 300.000, ada 250.000, ada juga 260.000. Ya, dijumlahkan totalnya 810.000. Dikurang di sini ada 60.000, totalnya adalah 750.000 rupiah. Ya, jadi bagi teman-teman yang tadi berhasil menjawab, nanti akan dipilih oleh admin kita, admin 100 juta pertama. Siapa yang salah satunya yang beruntung, nanti akan di DM oleh beliau atau di chat dulu ya. Oke, boleh diizin di close lagi kolom chatnya Gus Ahmad. Baik teman-teman, ya. Kenapa sih kita pengen income kita naik teman-teman? Ya, uang kita naik. Ya kita tahu ya, namanya juga eh, manusia pasti kebutuhannya terus meningkat ya. Ada namanya inflasi dari 97 sampai 2025 ternyata 8, sekian persen teman-teman. Kenapa? Tahun 98 tuh kita mencapai inflasi yang paling tinggi sampai 82 persenan ya. Nah, makanya kalau dibagi rata-rata nih bisa sampai 8%. Walaupun sekarang mungkin ya rata-ratanya sekitar 1 sampai 3%. Tapi kalau kita taruh uang di bank ya, maka otomatis uang kita akan tergerus ya. Apalagi ya, belum lagi ada biaya pendidikan naik 20% per tahun, biaya kesehatan naik 11% per tahun. Kalau seperti ini terus teman-teman, maka akan repot nantinya. Kenapa? Karena kita yang namanya manusia butuh uang ya. Impian kebutuhan bertambah ya, cita-cita bertambah, harapan bertambah. Tapi saldonya gitu-gitu aja. Kalau kita ngarepin ya dari saldo tabungan kantoran, saya pernah ngecek teman-teman, ternyata dari saldo kita di kantoran, gaji kita di kantoran, itu untuk bisa naik 2 kali lipat butuh 8 sampai 9 tahun, teman-teman. Ya, butuh 8 sampai 9 tahun untuk naik 2 kali lipat. Ntar biaya pendidikan tadi 20% per tahun. Artinya 5 tahun aja udah naik 2 kali lipat. Di mana tutupinya? Nah, memang mau nggak mau ya kita di sini mengajak teman-teman untuk apa? Ya mulai ada aja dagang, jualan aja apa yang bisa dijual teman-teman ya. Karena insya Allah kalau bisa teman-teman dagang ya, insya Allah rezeki akan terbuka. Di sini kita sepakat ya teman-teman ya. 10, 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan. Sepakat ya? Kalau sepakat boleh kasih jempolnya lagi teman-teman. Nah, maka dari itu, kalau kita pengen dapat banyak rezeki, maka berjuanglah di pintu rezeki mana? Pintu perniagaan. Ya, banyak orang yang pengen dapat uang cepat, ya, tapi nggak bisa ngelolanya. Nah, ada juga yang sudah punya uang, tapi nggak tahu gimana ngelolanya. Seandainya nih, Anda sudah punya bisnis, ya, kemudian Anda punya cash nih 40 juta, ya. Sekarang boleh dibuka lagi kolom chatnya Gus Ahmad. Kira-kira, ya, kalau teman-teman punya uang 40 juta, teman-teman bakal pakai untuk apa? A. Nambah stok barang. B. Renovasi toko. C. Melakukan keduanya, nambah stok dan renovasi. Boleh ketik teman-teman? Ya, boleh ketik A, B, C atau D. Sorry, A, B atau C. Ya, oke. Ada yang A, ada yang C, nggak ada yang B nih. A, C, A, C, A, C. Oke ya, boleh di close lagi ke Samad. Menarik ya teman-teman. Banyak orang berpikir renovasi toko itu penting. Padahal enggak. Enggak. Yang namanya kita sebagai seorang pemula, yang paling fokus kita apa? Kita nyetok barang. Biar apa? Uang itu bisa dipakai untuk dijual. Banyak nih di antara kita kejebak. Mohon maaf nih, mohon maaf bagi teman-teman ya. Banyak kita kejebak untuk apa? Beli yang katanya franchise. Ya. Business opportunity di luar sana. Ya, modal puluhan juta. Tapi ternyata dapatnya apa? Dapatnya gerobak. Dapatnya interior. Ya, yang paling banyak B-nya apa? Fee untuk franchise-nya. Sementara stok yang barang yang mau dijual, mau dijadikan duit, itu paling 10% atau bahkan kurang dari situ teman-teman. Nah ini sangat sayang sekali teman-teman. Kalau kita punya uang dan pengen uang kita bertambah, maka putarlah di bisnis kita teman-teman. Ya, putarlah di bisnis kita. Dan pertanyaannya ya, boleh nggak Coach Wendy, aku punya uang, aku investasikan. Nah, investasi itu pakai ilmu yang lebih detail lagi teman-teman. Kenapa? Silap dikit, hilangnya cepet. Ya, mending kita jalankan bisnis kita sendiri. Kalau kita ngerti bisnisnya kita, ya ada yang ngajarinya, insya Allah aman. Ya. Nah, kalau investasi ini ya banyak juga yang ketipu ya. Nah, contoh misalnya ya, dulu ya ada investasi bodong ya, sampai 700 investor ya, sampai diangkat ke berita ya. 700.000 investor teman-teman ketipu. Kenapa investasi bodong? Kenapa? Kalau kata guru saya karena keserakahan. Pengen dapat uang cepat. Akhirnya apa? Otak tidak berpikir, uang lepas, akhirnya hilang ya. Ada nggak teman-teman kita yang sempat ketipu ya gini ya? Saya yakin di antara kita pasti ada ya. Mungkin mereka ya terjebak di berbagai macam. Adalah katanya investasi buka ladang kurma lah, investasi pohon ini, pohon itulah, ya, investasi di uang kripto dan segala macam ya. Ternyata ya itu tadi, ternyata Ponzi, ternyata bodong teman-teman ya. Nah, kalau kita punya uang gede, apakah kita lantas harus langsung investasikan ke bisnis yang gede? Nggak juga teman-teman ya. Ini kakak saya ya. Buktinya apa? Dia dulu pernah modal 100 juta, belilah barang dagangan, taruh di toko, bayar sewa toko dan sebagainya, ya. Ternyata 100 juta itu kurang.
top up lagi 50 juta. Akhirnya apa? Ya, beliau pakai tambahan pinjaman ke koperasi waktu itu. Nah, ternyata setelah dijalanin, ternyata cuma ngasihin 2 juta per bulan, teman-teman. Dan relatif sama 3 tahun ya bertutur begitu aja. Akhirnya apa? Ternyata besar cost ya daripada pemasukan. Akhirnya belum putuskan untuk tutup, banding setir ya, jalan bisnis lain yang modalnya ternyata lebih murah 100 kali lipat daripada ini, teman-teman. Ya, kurang lebih 100 kali lipat daripada ini, kurang lebih murahnya. Akhirnya apa? Ternyata income-nya bisa 4 kali lipat. Jadi yang namanya bisnis besar, bisnis keren itu nggak harus besar modalnya. Yang penting apa? Besar cuannya, besar profitnya. Sepakat ya teman-teman ya? Kalau sepakat boleh kasih jempolnya ya. Bisnis besar itu bukan ya, yang keren tuh bukan yang besar modalnya, tapi yang besar cuannya ya. Banyak loh teman-teman kita yang modalnya dari ratusan ribu diputar-putar-putar-putar ya akhirnya bisa beli mobil, bisa berumroh dan sebagainya ya. Nah, jadi nggak harus yang modalnya gede. Yang penting apa? Ikhtiarnya yang gede, insya Allah ya. Nah, perhatikan ini penting banget teman-teman ya. Coach Wendy, aku pengen deh terjun ke bisnis ya. Baiknya aku bisnis apa? Sebelum kita tentukan bisnis apa, saya kasih tahu dulu. Banyak orang berpikir pengennya aku produksi sendiri. Alasannya apa? Oh, aku pengen punya brand sendiri, brand atas namaku sendiri. Oh, aku pengen bisnis sendiri. Kenapa? Aku pengen nanti orang-orang tuh kenal aku ini seorang pebisnis hebat. Enggak, teman-teman. Produksi sendiri itu tidak menentukan kita keren atau tidak. Sekali lagi teman-teman ya. Yang penting apa? Cuannya. Dan produksi sendiri itu nggak sembarangan, teman-teman. Pertama harus kuat modalnya, harus banyak pengalamannya. Kalau nggak apa, produk kita akan kalah saing teman-teman. Kalah dari segi kualitas, kalah dari segi harga. Ya, kalau teman-teman nih, ya ada rendang sama enaknya. Yang satu harganya 30.000, yang satu harganya 20.000. Teman-teman pilih yang mana? Yang tiga atau yang dua? Ya, 30.000 atau 20.000? Tentu yang 20.000. Kenapa? Ya, lebih terjangkau harganya. Harganya rasanya enak. Ya. Tapi ya ada ya rendang yang dibuat ya harganya sama nih ya. Yang dibuat sama orang yang sudah masak rendang 30 tahun dibanding dengan kita yang baru 3 bulan belajar masak rendang. Kira-kira orang lebih milih mana? Rendang yang sudah 30 tahun dilatih atau rendang yang baru 3 bulan belajarnya? Tentu yang 30 tahun kan. Artinya Pak, konsumen pasti akan milih mana yang lebih murah, mana yang lebih terjangkau, mana yang lebih bagus kualitasnya. Daripada kita capek tren error produksi ya, belum lagi sibuk ya mikirin eh, produksinya, suppliernya, belum lagi karyawan yang agak bandel ya. Teman-teman yang pernah produksi pasti ngerasain tuh ya gimana karyawan yang agak culas ya, yang agak bandel, yang nggak ngerti diajar udah berkali-kali juga nggak bisa gitu kan. Nah capek teman-teman. Mending apa? Kita skip itu semuanya dengan apa? Beli barang jadi aja. Kemudian pindahkan jual gitu kan. Rasulullah SAW juga seperti itu teman-teman. Ya beli barang di Mekah, jual ke negeri Syam. Uangnya dapat diputar, digulung modalnya. Beli barang di negeri Syam, jual di Mekah. Baru sampai pintu gerbang Mekah aja, itu sudah ludes teman-teman. Ya. Dan Rasulullah tidak produksi, Rasulullah beli barang jadi. Ya. Nah, kalau kita ya pengen bisnis, sekaligus pengen dapat ya, mudah-mudahan ya dapat pahala sunnahnya juga ya. Nah, ya udah jual barang jadi teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ya bisa memberikan manfaat ya buat kita semuanya. Oke, Coach Wendy, aku pengen jual barang jadi ya. Kira-kira barangnya seperti apa ya? Saran saya, teman-teman, pastikan barangnya itu memenuhi unsur ini, Hermes Ads ya. Bukan Hermes yang brand fashion ya. Ini singkatan HERMES ADS ya. Hermes Ads. Apa itu? Pastikan pertama produk kita itu punya high margin. Marginnya tuh tinggi ya. Kalau kita pengen punya impian besar, mencapainya memang bertahap. Tapi harus punya kendaraan untuk bisa mencapai dengan lebih cepat, teman-teman. Nah, salah satunya dengan apa? Dengan bisnis. Bisnisnya seperti apa? Cari yang marginnya tinggi. Kemudian barangnya kecil, ringan, hemat ongkir, sehingga gampang dikirim, gampang juga disimpan, nggak ngerepotin rumah. Saya dulu pernah bisnis sepatu teman-teman ya, modalnya cuma 25 juta, tapi udah menuhin berkamar-kamar teman-teman stoknya ya. Nah sekarang produk saya ya, kalau modalnya yang 25 juta aja itu paling ukurannya kecil, tapi benefitnya, value-nya bisa ngasih hasil gede teman-teman ya. Kenapa? Marginnya gede, barangnya kecil, sehingga gampang dikirim keluar kota, gampang kirim keluar negeri. Ya. Kemudian pastikan repeat ordernya tinggi ya. Dulu saya bisnis sepatu, orang beli sepatu nunggu apa? Nunggu rusak, betul ya. Kalau perempuan nunggu ada yang lucu gitu kan. Tapi menariknya apa? Kalau fashion ini teman-teman, kalau udah berganti musim, dia itu sulit untuk bersaing. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Barang kita nggak kepakai, barang kita nggak kejual. Ya, saya sudah ngerasain sepatu itu berjamur teman-teman ya. Gara-gara apa? Udah bertukar musim, orang nggak tertarik lagi. Ya.
Nah, jadi pastikan barang kita tuh repeat order, dikonsumsi tiap bulannya, dipakai orang tiap bulannya, ya. Emang ada gitu? Ya pasti ada, banyak sekali ya. Coach ini boleh nggak dipakainya itu tiap hari, ya? Setiap hari mereka beli, setiap hari mereka beli. Boleh silakan. Tapi umumnya barang yang setiap hari beli, pertama akan cepat rusak atau cepat basi, ya. Atau kadaluarsanya tidak tahan lama. Yang kedua apa? Biasanya apa? Profitnya marginnya kecil, ya. Nah, daripada kita capek berdarah-darah di margin kecil, mending marginnya gede, tapi ordernya rutin tiap bulan. Sebulan sekali atau 2 bulan, 2 kali sebulan itu udah cukup oke, teman-teman ya. Produknya repeat order seperti itu. Kemudian pastikan produknya itu ngasih mentornya, ya, ngasih trainernya. Di tempat kita ngambil barang tadi, pastikan kita dilatih, ya. Daripada kita try and error, mending kita try and success, ya. Bayangkan di sini ya, ada yang sudah pernah berangkat umroh, teman-teman? Yang pernah berangkat umroh, coba lambaikan tangannya. Oke, coba bayangkan, baik Anda yang sudah berangkat ataupun tidak pernah berangkat, bayangkan umroh pertama Anda berangkat sendiri, tanpa didampingi muthaif, tanpa didampingi tour leader. Yang terjadi apa? Nyasar. Nyasar. Sekalipun Anda pernah, pasti akan butuh informasi di mana pintu masuk ke sini untuk bisa masuk ke maktab, ya, ke tempat tawaf, ya, ke maktab, di mana ke arah jalan untuk saya, butuh yang ada yang ngarahin. Betul nggak, teman-teman? Ya, kecuali teman-teman sudah punya pengalaman besar, ya. Nah, kalau teman-teman jalannya sendiri, itu namanya try and error. Ya, try-nya banyak, errornya banyak. Mending kita didampingin tour guide-nya ataupun kalau di bis namanya mentor, ya, insya Allah jadinya apa? Try and success. Ya, baik, ya perhatikan lagi teman-teman ya. Kalau seandainya kita sudah punya mentor yang oke ya, pastikan juga produk kita itu gampang dijualnya. Dengan cara apa? Pastikan produknya itu kualitasnya tinggi, memuaskan. Dari grade 1 sampai 10 dia di angka 9 ya atau 10, teman-teman. Kalau di bawah itu masih gampang kalah sama pesaing, ya. Dan pastikan ada endorsernya, ya. Kalau kayak tadi tuh ya video Mas Ricky ya. Teman-teman kalau mau endorse di beliau tuh biayanya sampai puluhan juta, teman-teman, ya. Baik itu baru satu Ricky Harun ya, karena saya karena teman gitu kan, jadi bisa dapat harga teman. Tapi teman-teman punya teman nggak kayak Mas Ricky Harun yang followernya sampai belasan juta, ya? Nah, saya yakin mungkin belum banyak ya. Kalaupun ada ya, sanggup nggak untuk modal di awal untuk bayar endorser, bayarnya puluhan juta? Berat. Nah, sekali lagi teman-teman, cari produk yang sudah nyiapin endorsernya. Saya foto ya dengan produk saya dibanding dengan Raffi Ahmad foto dengan produk saya, pasti akan lebih percaya orang dengan Raffi Ahmad. Kenapa, teman-teman? Mau serapi apapun oh saya, masih kalah sama Raffi Ahmad. Ya, beliau public figure, ya beliau terkenal, apa yang dipegangnya biasa diikuti orang. Nah, daripada kita foto dengan produk barang kita sendiri, mending kita cari artis yang tuh bisa foto di sana. Loh, budgetnya kan lumayan. Sekali lagi saya bilang, nggak perlu kita yang bayar. Biar cari perusahaan yang bisa bayar itu. Biar mereka yang bayar. Tugas kita apa? Kita jualin aja. Enak nggak? Enak banget ya. Coach jadi tadi cerita ya bagaimana beliau mendapatkan 100 juta pertamanya dalam 3 tahun. Saya teman-teman ya bisnis kurang lebih belasan tahun. Sekitar 10 tahun saya bisnis belum capai 10 juta pertama, 100 juta pertama, teman-teman. Nggak pernah capai ya 10 tahun pertama, teman-teman. Ketika ketemu dengan pola yang seperti ini, plek, saya langsung jalankan. Alhamdulillah kecapai, teman-teman, di tahun pertama. Di mana, teman-teman? Di tahun pertama ketemu pola yang kayak gini, produk yang kayak gini, nah alhamdulillah akhirnya apa, jadi, teman-teman ya. Nah, ingat Hermes Ads ya. Nah, ads-nya itu apa, teman-teman? Bukan iklan ya, tapi singkatan juga ya, Affordable Capital, Digital Support, and Service Excellence. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri zaman sekarang ini kita harus memang punya service yang oke. Nggak cuma produknya oke, service-nya juga oke. Kadang orang walaupun produknya ada yang lebih bagus tapi service-nya jelek, orang pasti bakal lari, teman-teman, pasti lari ya. Nah, makanya kita belajar tentang ilmu service ya. Saya punya mentor namanya Coach Harry Smile ya. Beliau tuh jagonya service excellent. Berbagai perusahaan, BUMN ya itu ngundang beliau. Bahkan pemerintah juga ngundang beliau ya. Alhamdulillah ya, bisnis saya itu dilatih juga sama Coach Harry ya, yang jago dari service excellence-nya. Kemudian digital support juga, teman-teman ya. Pastikan kita produknya bisa dijual secara digital. Kok nggak kena disruption digital ya? Salah satunya bisnis kakak saya tadi ya, kenapa akhirnya banyak gagal? Kenapa? Dia nggak main di digital dan dia nggak punya mentor. Akhirnya apa? Tutup. Tapi ketika switch ya, jual barang yang sama kayak saya, alhamdulillah akhirnya income-nya naik ya. 4 kali sampai 6 kali lipat, teman-teman ya. Dan yang paling penting nih, teman-teman ya, affordable capital. Jangan cari bisnis yang modalnya gede kalau masih pemula ya. Apalagi kita ngumpulin uang orang investasi ya. Oh, yuk kumpulin duit di aku ya, nanti dapat bagi hasil sekian. Kita aja belum tentu bisa ngatur uang sendiri ya. Masa ya mau ngatur uang orang ya? Makanya uang yang ada dipakai ya. Dan kayak muka-muka kita gini ya, nggak mungkin lah, nggak mungkin punya uang, nggak punya uang ya 1 juta 2 juta, nggak mungkin, pasti punya, betul nggak? Ya, gunakan yang itu seadanya, nggak harus yang gede-gede banget ya.
bisnis, mohon maaf teman-teman, di luar sana orang jual gorengan, itu modalnya ya bisa 3 juta loh. Untuk gerobaknya, untuk bahannya, kompornya, apa segala macam. Bisnis gorengan aja minimal 3 juta ya. Nah, tapi kalau saya boleh saran ya, kurang dari itu juga nggak masalah, lebih dari itu juga boleh silakan ya. Nah, itu masih affordable ya. Tapi kita juga nyari bisnisnya apa? Memang bisa menghasilkan dengan sendirinya ya. Dengan catatan apa? Ya kita tetap berjuang untuk menjualkannya. Dengan cara apa? Repeat order tadi, teman-teman. Nah, kemudian ya, pertanyaannya, Coach Wendy ya. Coach Wendy, bisnisnya apa? Kok bisa setahun pertama bisa capai 100 jutanya ya? Ini izin saya teman-teman ya, saya perkenalkan tentang bisnis saya di Komunitas BP ya. Mudah-mudahan jadi manfaat ya buat teman-teman. Silakan kita simak. British Propolis bukan sekedar produk. Ini adalah jawaban bagi teman-teman yang ingin uang tambahan, utang lunas, umroh, dan usaha sampingan. Komunitas ini didirikan oleh Ipo Santosa, penulis mega bestseller 7 Keajaiban Rezeki dan trainer yang telah diundang di belasan negara di 5 benua. Komunitas ini unggul dari segi mentoring, modal, margin, manfaat, dan mutu. Selain trainer, komunitas ini juga dibersamai oleh para ulama. Semua mitra, insya Allah, dibimbing sampai menghasilkan. Ayo gabung sekarang. Ya, saya bilang tadi kakak saya, dia dulu bisnis fashion, modal ratusan juta, hasilnya cuma 2 jutaan teman-teman ya. Tapi ketika banding setir di BP, hasilnya bisa gila-gilaan, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya ya, dari BP ini kita hasilnya kemana? Alhamdulillah, kita bisa bantu banyak orang, kita bantu banyak guru-guru di pelosok, kita bahkan bantu Palestina ya. Dan mobil Alhamdulillah dulu ya kita pernah donasikan, tapi kata Allah akhirnya hangus juga kena rudalnya Israel. Tapi nggak gitu, kita tetap kasih lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita profitnya gede, bisnisnya juga jelas, dekat dengan kebaikan, insya Allah hasilnya akan bertumbuh dengan cepat teman-teman ya. Nah, Alhamdulillah juga ya, di BP ini kita punya produknya, British Propolis, produk unggulan kita. Bagus untuk ya detoksifikasi, ya, menyehatkan kita, meregenerasi sel-sel tubuh, ya. Bagus juga masalah asam urat, kolesterol, dan diabetes. Ada efek anti-aging juga, sehingga apa? Orang banyak butuh, ya. Nah, ini salah satu testimoni dari guru kita, ya, Ustadz Maulana ketika di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah rabbil alamin. Saya Ustadz Maulana, Islam Cinta Trans TV. Masya Allah tabarakallah. Dimanapun berada, jangan lupa bawa propolisnya. Karena sangat bermanfaat, bisa berguna untuk pembuatan lisin dan bermanfaat. Jadi sebelum minum, tetesin dulu, atau langsung aja. Apalagi haji bu ya? Luka-luka. Masya Allah. Salam dari Kota Mekah. Alhamdulillah kita banyak yang rekomendasikan teman-teman ya, ulama-ulama ya, Masya Allah ya, dari berbagai macam latar belakang ulama itu sudah rekomendasikan kita ya. Bahkan tokoh-tokoh, artis-artis ya, influencer, pejabat itu juga merekomendasikan produknya kita teman-teman ya. Jadi foto-foto endorsernya udah disiapin, kita tinggal jualan ya. Coba bayangin, saya pegang foto ya, produk saya dengan Raffi Ahmad pegang foto. Orang pasti akan percaya Raffi Ahmad ya. Bahkan penipuan atas nama Raffi Ahmad aja orang percaya. Ya, apalagi yang beneran teman-teman ya. Nah, insya Allah nih saya jadi solusi lah buat teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang ya saya pengen nunjukin ya. Saking ya besarnya sekali manfaatnya kita. Itu guru-guru kita itu sampai merekomendasikan BP. Bahkan tanpa kita bayar ya. Ini saya buka ya Instagramnya Ustadz Abdul Somad teman-teman ya. Ini Instagramnya UAS ya. Kita refresh ya. Instagramnya Ustadz Abdul Somad, bahkan di Instagram beliau, ya ini alhamdulillah kita nggak bayar apapun teman-teman ya. Beliau ya merekomendasikannya. Kita lihat ya, kita dengar apa kata beliau. Ya sebentar, saya naikkan volume ya. Ya ada Buya Yahya. Gak percaya sama Buya Yahya? Ada Habib Nabil Al-Musawwa, ada Syekh Muhammad Jabir, ada Kiai Khalil Nafis dari MUI. Kami nggak percaya semua, jadi kau percaya sama siapa? British Propolis, Mas Ivo dan keluarga besar kawan-kawan, dari distributor besar ke distributor menengah, ke distributor kecil, barulah ke konsumen, pemakai. Ya, kok jadi pemakai ya, pengguna, konsumen. Ya, konsumen. Jadi tidak ada sistem MLM, multi level marketing di dalamnya. Jadi udah nggak terhitung lagi tahun berapa kita bergabung dengan BP ini. Dulu kalau masih ingat zaman jam 11 malam pengumuman dari RRI harga cabai keriting. Oh. Jadi ingat berarti udah tua.
harga cabai keriting. Kenapa negara berperan menetapkan harga? Supaya jangan sampai harga dimainkan. Nah, di BP dia ada pengawasan, nggak boleh orang ini banting harga, ini hancur pasaran. Dikawal, diawasi. Itu sebetulnya yang dilakukan BP ini tugas negaranya. Siap. Mengawal harga. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Nah ya, jadi ulama aja itu sangat mendukung teman-teman ya. Jadi apalagi yang perlu kita pertanyakan ya. Lah Coach Wendy, saya masih belum yakin gimana cara dapetin uangnya sejak pertama. Oke, saya kasih skemanya teman-teman ya. Biar teman-teman dikasih paham dulu ya. Oke, kita perhatikan Oh, kami nggak. ya. Ini alhamdulillah di BP kita setahun tuh bisa ngurus keluarga. Gimana caranya ya? Di BP itu ya ada produk unggulan kita namanya Berdus Propolis. Ini dari satu produk ya. Kita punya belasan produk teman-teman ya. Tapi memang marketnya adalah apa? Marketnya memang kesehatan ya. Nah, jadi jelas. Di BP ini, ya, kalau kita jual satu hari satu produk aja, misalnya ini katakan ambil kata yang paling paling kecil deh, ya. Sehari kita jual satu aja, itu profitnya 70.000 teman-teman. Sebulan kita dapat 30 pelanggan, kita dapat 2,1 juta. Lumayan, bulan pertama aja 2,1 juta, ya. Ini kalau kita cari kerja tempat lain, ya kadang dapat gaji pertama nggak sampai segini teman-teman, ya. Tapi ini baru di bulan pertama, ya. Bulan berikutnya kita tawarkan mereka untuk belinya dua. Kenapa Coach Wendy? Karena biasanya satu itu nggak cukup untuk keluarga. Biasanya dua atau tiga ya biasanya. Nah kita anggaplah kalikan dua ya. 30 orang tadi di bulan depan kita arahkan untuk jual dua botol. Dia dapat 70.000. Maka ya per botol ya. Maka dalam waktu satu bulan itu dia sudah dapat 4,2 juta. Bayangin. Sebulan aja naik income dua kali lipat. Sebulan naik income berapa? Dua kali lipat ya. Sementara tadi kalau di kantoran butuh 8 tahun untuk bisa naik dua kali lipat gajinya teman-teman ya. Nah, dari sini insya Allah kalau kita gulung terus profitnya, kita bisa capai 100 juta pertama kita minimal dalam waktu setahun teman-teman ya. Nah, di mana angkanya? Kita lihat ya. Asumsi deh, misalnya teman-teman cukup 3 bulan nih cari pelanggan ya. Artinya dapat 90 pelanggan di sini ya. 90 pelanggan ini ya setiap orangnya diajak ya untuk repeat order menjadi 2 botol per bulan. Artinya apa? Dalam waktu 3 bulan ini teman-teman profit per bulannya sudah 12,6 juta. Kalau dihitung-hitung dari bulan pertama sampai bulan ke-12 sudah terhitung berapa? 117 juta 600 rupiah. Ya, makanya nggak heran setahun teman-teman bisa dapat 100 juta pertama ya. Dan ini yang saya rasakan ya, 100 juta pertama di waktu tahun pertama. Apa yang saya lakukan? Kata Mas sebut tadi, mungkin angka 100 juta nggak terlalu greget bagi saya. Bagi saya greget apa? Saya pengen umrohin keluarga saya. Dan saya pakai uang itu tuh di tahun pertama untuk apa? Umrohin orang tua saya, umrohin abang kakak saya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi di BP ini kalau bisa dapetin ya, pengen dapetin uang dengan lebih cepat, insya Allah bisa. Kenapa Coach Wendy kok bisa segampang itu jualnya? Karena di BP kita diajari banyak hal teman-teman. Dia ajarin internet marketingnya, dia ajarin tentang ilmu sellingnya, copywritingnya, public speakingnya, strategi setahun bangkat umrohnya, strategi lunas utangnya, dan lain sebagainya ya. Bahkan ya kalau teman-teman tahu, itu Pak Ipo setiap pekan ngajar kita loh ya. Bahkan berapa di antara kita dapat ilmu dari Pak Ipo sepekan bisa sampai 3 kali loh. Bisa sampai 3 kali ya. Nah, jadi minimal sekali sepekan kita dapat ilmunya. Jadi nggak heran ya kita dibimbing sama seorang miliarder yang sudah mencetak miliarder juga. Tidak heran teman-teman bisa cetak ratusan juta juga teman-teman ya. Kenapa? Mentornya jelas ya. Di luar sana banyak orang nawarin bisnis ya. Nih saya ketemu iklan ya di sosial media. Dia nawarin bisnis 85 juta. Dan itu juga autopilot katanya ya. Bayangin teman-teman, di luar sana orang jual nasi goreng, ya kira-kira berapa sih untungnya per botol? Per porsi? Mungkin 2.000 perak, 3.000 perak ya. Butuh berapa tahun balikin 85 juta ini teman-teman ya. Ada juga di luar sana, saya ketemu ya, orang bisnis kebab. Bisnis kebabnya ini, sorry ya. Modalnya bisa sampai 25 juta. Ya, modalnya 25 juta, omsetnya ya 6 atau 8 juta sebulan. Ini saya tanya langsung nih sama outletnya nih ya. Nah, profit bersihnya sekitar 2 juta per bulan. Tapi modalnya 25 juta. Balik modalnya berapa? Setahun ya. Pertanyaannya, kalau di BP modalnya berapa? Balik modalnya kapan? Ya. Di BP modalnya jauh di bawah itu teman-teman ya. Jauh di bawah itu ya. Cuman 6,8 juta kita bisa langsung bisa dapat kantongin profit berapa? 3,2 juta teman-teman ya. Itu udah hampir 50% teman-teman ya. Lumayan gede banget teman-teman ya. Dan ini bisa jual sebulan itu udah balik modal insya Allah. Ya. Bahkan ada di antara kita kurang dari sebulan tidak hanya balik modal tapi apa? Dapat untung gede. Ya. Nah pertanyaannya ya. Kalau teman-teman ya sudah gabung di BP ya kira-kira
ya bakal dapat apa? Bakal dapat banyak banget ya. Terutama yang mahal di sini apa? Ekosistemnya. Yang mahal juga apa? Yang mahal adalah komunitasnya, orang-orangnya soleh-soleh, ya. Ekosistemnya juga selalu berpegang pada pendidikan. Kita punya prinsip 3A, Allah dan Rasul, anak dan keluarga, dan amal jariah. Kita fokus ngerjain sesuatu tuh berdasarkan 3 hal ini, teman-teman, ya. Jadi insya Allah ya ini manfaat buat teman-teman sekalian, ya. Nah, pertanyaannya, Coach Yundi, kalau aku pengen join di BP, ya, apakah harus langsung yang 6,8 juta? Tidak harus, ya. Boleh yang 1,8 juta juga nggak masalah, ya. Yang tadi hitungan saya 70.000 per botol, itu ini paket yang 10 botol, ya, 1,8 juta. Tapi menariknya teman-teman ya, kalau teman-teman sudah join ya di komunitas BP dan joinnya hari ini ya sampai beberapa hari ke depan ya, sang penting belum ganti bulan ya, hanya sekitar 2-3 hari aja teman-teman, teman-teman kan dapat bonus tambahan. Nah, bonus tambahannya apa? Nah, bonus tambahannya itu silakan nanti ditanya sama teman-teman tim yang sudah mengundang Anda ya. Nanti mereka akan jelaskan apa bonus-bonusnya dan tentu ya kesempatan ini terbatas hanya bagi Anda yang bergabung ataupun belanja dalam waktu 2-3 hari ini saja. Siap ya teman-teman ya? Nah insya Allah ya di sini menjadi solusi buat teman-teman. Dan jujur teman-teman ya saya di sini pengen bantu teman-teman punya penghasilan. Di luar sana banyak hal-hal yang kurang baik teman-teman. Banyak hal yang kurang baik ya. Jualan juga kadang-kadang culas ya. Kadang-kadang menghalalkan yang haram ya. Nah kita nggak di situ, kita nggak pengen seperti itu teman-teman ya. Di sini jangankan untuk jualan barang haram teman-teman ya. Teman-teman boleh cek ya. Di antara kita yang merokok aja itu jarang ya. Ya, walaupun ada beranggapan merokok itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya, tapi di BP itu sangat super jarang sekali. Sementara kalau kita lihat statistik di Indonesia, ya lebih dari 50% laki-laki itu merokok. Tapi di BP ya 5% aja nggak ada teman-teman. 5% aja nggak ada ya. Nah, kenapa? Insya Allah ini orangnya baik-baik semua. Jadi kalau teman-teman ya berada di sini bersama pasangan juga insya Allah berada dalam kebaikan ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Dan insya Allah dengan step tadi yang saya ajarkan pada teman-teman bisa ngejar teman-teman langkah sesudah pertama. Dan ilmu ini ya sudah dibuktikan ya. Bisnis ini sudah dibuktikan tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi puluhan orang teman-teman ya. Saya punya sahabat ya, dia dari Kediri, ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga, masya Allah teman-teman. Beliau itu modalnya ya mutar modal ratusan ribu, tapi dalam waktu berapa bulan ya dia bisa ganti handphone, bisa ganti dapat laptop baru ya, bisa ganti TV ya. Selang 2-3 tahun dia bisnis, alhamdulillah teman-teman, dia bisa apa? Beli mobil cash ya. Ada juga salah satu sahabat saya ya, dia dulu karyawan yayasan, motor aja nggak punya. Tapi ketika join di bisnis ini, akhirnya diputar modalnya, alhamdulillah ya. 2 tahun pertama dia bisa ngasilin satu motor baru, ya, satu motor pertama untuk dia ya, ataupun motor pertama dari bisnis BP, ya, alhamdulillah. Cash beli tanpa leasing, ya. Tahun kemudian umroh sekeluarga. Setahun kemudian ya beliau beli mobil cash tanpa leasing, ya. Setahun atau 2 tahun kemudian, alhamdulillah beliau bangun rumah teman-teman ya. Jadi insya Allah di sini kita bisa mencapai impian besar. Yang penting capainya bertahap. Dengan apa? Mentoring di BP ya, belajar dengan benar, jual dengan produk yang penuh manfaat, repeat ordernya kenceng, dan insya Allah hasilnya juga bakal kenceng ya. Nah, teman-teman dari Gus Samad, dari Coach Yedi itu juga banyak banget teman-teman ya. Ada juga nih ya, salah satu sahabatnya Gus Samad nih ya, saya kasih tahu ya. Salah satu sahabatnya Gus Samad itu beliau itu ya darinya Gojek, dulunya Gojek teman-teman ya. Dulunya Gojek, bayangin loh. Gojek ya. Grab atau Gojek nih ya. Oh Grab ternyata ya. Samalah lah pokoknya deh ya. Itu Masya Allah beliau teman-teman ya. Kita saksikan perjalanan hidupnya. Kalau dulu kan ada berita ya. Dari Gojek ya. Akhirnya jadi wakil menteri. Tapi ujungnya masuk penjara ya. Nah kalau ini enggak teman-teman ya. Ini Alhamdulillah bertahap ya. Dari Gojek. Akhirnya apa? Beliau bisa capai prestasi yang sangat-sangat besar ya. Kita lihat. Perhatikan dulu ya. Saya tunjukin fotonya nih ya. Aksi nyata nih teman-teman ya. Oh, Gus Sama sudah tampilkan. Oke, alhamdulillah ya. Nah, ini ya, beliau ini dari nge-Grab ya, Gojek, alhamdulillah diputar terus modal, diputar terus modal, diputar terus modalnya, akhirnya punya ya barang dagangan yang banyak dan akhirnya apa? Bisa beli mobil, teman-teman ya. Beli mobil ya. Nah, ini menarik banget ya. Cash ya dan hutang-hutangnya juga alhamdulillah sudah lunas, teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, dengan apa? Dengan fokus membangun bisnisnya bersama mentor yang tepat ya. Insya Allah BP adalah langkah yang tepat bagi teman-teman untuk bergabung ya menjalankan bisnisnya dan coba teman-teman boleh cari ya bisnis mana yang punya ciri-ciri Hermes Edge tadi ya. High margin, easy to send ya, repeat ordernya kencang, mentor support ya, kemudian endorsementnya banyak, satisfying quality ya, kemudian affordable capital ya, modalnya murah, kemudian juga ada
digital supportnya ya, ada ilmu bisnis digital marketingnya juga ya, ada juga tentang eh, service excellence-nya ya, semua diajarkan ya. Ada juga sahabat saya Pak Tri namanya ya. Beliau tuh dulunya, Masya Allah teman-teman ya, beliau itu dulunya dagang ya, eh, barang apa namanya, alat-alat listrik teman-teman ya, dagang alat-alat listrik bertahun-tahun, tapi cuman apa, cuman bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya, dan mungkin membeli beberapa impian-impian kecilnya. Tapi ketika join di BP, gabung di BP, Masya Allah, beliau akhirnya sekarang sudah jadi mentor ya, dan beliau alhamdulillah akhirnya apa, bisa haji furoda bersama istrinya, haji furoda loh teman-teman ya, sama istrinya ya, alhamdulillah ya. Dan menariknya apa, beliau sudah membimbing menyukseskan banyak orang ya. Nah, begitu juga Coach Dedi ya, beliau sahabat saya, guru saya juga, sudah cetak banyak pengusaha ya. Alhamdulillah saya banyak belajar dari beliau. Jadi sekarang tugas teman-teman adalah apa? Praktek. Apa teman-teman? Praktek. Insya Allah biar cepat ngefek ya. Mudah-mudahan ini jadi solusi buat teman-teman ya. Insya Allah memberikan banyak perubahan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada usaha manapun saya kembalikan pada Gus Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih plus dulu untuk Coach Wendy Abdillah ya. Alhamdulillah teman-teman semua kita sudah mendapatkan ilmu dan materi sharing ya dari Coach Wendy, Coach Dedi ya, kemudian Mas Ipo Santosa, ada juga dari Coach Wendy di akhir tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat semua ilmunya, mudah-mudahan berkah juga ilmunya, dan mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita bertumbuh jauh lebih baik ya. Bahkan insya Allah segera meraih 100 juta pertama ya. Bagi teman-teman yang tadi untuk mengambil penawarannya bisa langsung segera japri ke pengundangnya karena insya Allah ada promo menarik ya sampai nanti siang ya. Segera hubungi ya dan segera ambil keputusan yang terbaik untuk teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ucapkan terima kasih juga ya untuk semua yang sudah sharing di seminar pagi hari ini dan mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan ya termasuk juga perlindungannya pada para pemateri kita di hari ini ya. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Terima kasih Pak Guru semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.